Gerbang ilusi ditarik terbuka oleh kekuatan spasial tak berbentuk. Cahaya di balik pintu keluar seperti sutra dan mendarat pada semua orang. Jiang Chen bisa merasakan ki yang kuat darinya. Ini adalah ki yang sangat murni. Unsur cahaya sangat berguna bagi saya. Ki ini milik domain segitiga void. Perjalanan kali ini pasti akan bermanfaat. Saya dapat memperkuat diri saya kapan saja jika saya berkultivasi di sini. Saya sudah bisa membayangkan betapa banyak manfaat yang akan diberikan True Meta Stone kepada saya. Tyrant sangat terkejut. Aura cahayanya lebih murni dari yang dia duga. Ini secara alami selaras dengan hukum kultivasi Sekte Buddha. Dengan kata lain, selama dia berkultivasi di sini, dia pasti akan meningkat lebih cepat, mengingat bakat bawaannya. Langit domain segitiga void dikendalikan oleh dua jenis energi. Apa yang Anda rasakan sekarang adalah ki energi cahaya. Ini menunjukkan bahwa domain tersebut pada siang hari. Jika ini malam hari, energi gelap akan menyebar dan semua energi cahaya akan diselimuti. Dan King menjelaskan, dia pernah ke sini sebelumnya, jadi pemahamannya tentang domain ini lebih baik daripada mereka. Hanya butuh beberapa saat untuk pintu virtual berukuran 300 meter itu terbuka penuh. Semua orang memasuki gerbang dalam satu file menuju domain segitiga void. Jiang Chen dan Dan King tidak menunda tanggapan mereka. Ketika mereka melewati gerbang, itu bukan hanya domain yang mereka lihat tetapi banyak lorong yang membawa mereka ke berbagai kota. Void Fragmentation Domain adalah dunia independen yang dihuni oleh Dark Generation. Mereka mirip dengan manusia di Saint Origin World. Secara alami, jumlah mereka banyak dan wilayah yang berbeda telah dibuat karena kekuatan yang berbeda. Dan King memimpin mereka. Mereka pergi ke salah satu lorong. Adapun yang lain, mereka semua memilih jalan yang berbeda, seolah-olah mereka mencoba menghindari Jiang Chen dan teman-temannya. Jiang Chen tidak keberatan sama sekali. Dia bisa menghemat waktu dan tenaga jika tidak ada yang mencoba memprovokasi dia. Dengan sekejap, Jiang Chen dan yang lainnya keluar dari lorong dan memasuki dunia yang cerah. Di bawah mereka ada pegunungan, tapi mereka tidak bisa melihat satu tanaman pun di atasnya. Yang bisa mereka lihat hanyalah pegunungan dengan puncak tinggi. Ini sama dengan dunia kita. Ada siang dan malam tapi semuanya dikendalikan oleh elemen gelap dan terang. Tidak ada matahari atau bulan, atau bintang. Jadi lingkungan tidak cocok untuk tanaman apapun untuk bertahan hidup, bahkan kesempatan yang lebih kecil untuk menanam ramuan. Inilah alasan mengapa tidak ada satupun alkemis di generasi ke-8. Biarpun mereka menyewa alkemis dari dunia lain, sang alkemis tak bisa berbuat apa-apa di sini. Tentu saja, generasi ke-8 telah menyimpan berbagai jenis tumbuhan dan harta karun yang diperlukan selama interaksi mereka dengan tiga dunia. True Meta Stone telah digunakan untuk menukar benda-benda ini. Selain itu, kota-kota besar generasi ke-8 akan bisa mendapatkan banyak uang selama perdagangan. Mereka akan mengenakan biaya yang besar untuk perdagangan yang terjadi di antara para pembudidaya dari tiga dunia yang berbeda. Dan King menjelaskan, ini adalah kapitalisme. Tyrant tersenyum. Dia harus mengakui bahwa generasi ke-8 pandai berbisnis dan menggunakan kekayaan yang mereka peroleh untuk memperluas pengaruh mereka. Itu sudah pasti. Void Triangular Domain diatur oleh Dark Generation. Bahkan orang-orang dari 8 keluarga harus mematuhi aturan saat berdagang di sini. Dan King berkata, Jiang Chen juga setuju dengan hal ini. Ini adalah dunia independen yang dikendalikan oleh satu ras, generasi ke-8. Batas untuk tingkat kultivasi adalah puncak orang suci kecil tingkat ke-9, tidak ada orang suci agung yang diizinkan masuk ke sini. Terlepas dari pengaruh luar biasa yang dimiliki 8 keluarga di dunia asal suci, begitu mereka mencapai domain ini, pengaruh mereka dianggap tidak berguna. Mereka hanya akan menderita kerugian sepihak jika mereka melawan generasi ke-8. Ayah, kamu pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Jiang Chen menyapu pegunungan di bawah. Langit cerah dan cerah tetapi tidak ada awan. Saya belum pernah ke sini sebelumnya, tetapi karena lorong telah membawa kami ke sini, itu berarti ada kota di dekatnya. Ayo pergi ke sana dan cari tahu. Dan King berkata, mereka berempat terbang menuju arah yang sama. Ayah, kamu bilang akan ada acara perdagangan besar di sini. Aku ingin tahu di mana tempatnya. Jiang Chen bertanya, biasanya akan ada lelang selama acara perdagangan besar. Pada saat itu, berbagai jenis harta karun akan muncul, tetapi minat Jiang Chen hanya pada acara perdagangan besar. Acara perdagangan besar akan diadakan di kota raja dari domain segitiga void. Itu adalah tempat di mana saudara kekaisaran dari generasi ke-8 tinggal. Ini tidak seperti kota biasa. Generasi ke-8 dibagi menjadi dua kelompok, kaya dan miskin. Kerabat kekaisaran adalah penguasa tertinggi. Selama waktu normal, orang biasa dari generasi ke-8 tidak akan pernah bisa memasuki kota raja. Namun selama acara perdagangan besar, itu akan terbuka untuk semua, termasuk kami. Saya cukup beruntung untuk bergabung dengan acara tersebut tetapi saya hanya menjadi penonton terakhir kali. Akan ada lelang besar pada hari itu juga. Harta dari tiga dunia berbeda akan dilelang. Harta karun tak ternilai atau langka yang belum pernah kita lihat atau ketahui sebelumnya akan muncul. Nilai harta karun itu akan menyebabkan kebutaan sementara pada Anda. Orang-orang yang akan hadir adalah kekuatan utama dari Boundless World, Black Yellow World, Saint Origin World dan keluarga kekaisaran Dark Generation. Sulit membayangkan betapa megahnya dengan begitu banyak ahli kelas atas di sekitarnya. Mengesampingkan fakta bahwa kita akan diperlakukan sebagai tamu istimewa, seseorang yang biasa seperti kita sudah akan berterima kasih jika kita dapat menemukan tempat duduk. Dan King teringat adegan pelelangan besar yang dia hadiri terakhir kali. Matanya tidak bisa membantu tetapi bersinar. Jiang Chen dan Tyrant saling pandang. Mereka melihat kegembiraan dari mata satu sama lain. Mereka tidak sabar untuk melihat pemandangan yang begitu megah dan barang-barang yang tak ternilai harganya. Kali ini, mereka harus memastikan bahwa mereka dapat memperoleh semua yang mereka butuhkan. Mereka benar-benar tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Dengan sangat cepat, sebuah kota terlihat di depan mereka, tetapi tidak terlihat besar. Ukurannya hanya lebarnya 100 mil. Dalam aspek skalanya, itu jauh lebih kecil dari kota-kota super besar yang ribuan mil besar di dunia asal Sein. Seluruh kota dibangun di atas batu langka. Sebuah pancaran terpantul darinya saat cahaya bersinar dari langit, membuat kota terlihat bermartabat dan terhormat. Kami akan pergi dan melihat-lihat kota. Ada seorang ahli yang menjaga di setiap kota di domain. Ada banyak tempat perdagangan di satu kota. Sekarang kita bisa pergi dan berdagang untuk beberapa True Meta Stone. Jika kami melihat ada pembudidaya dari dunia tanpa batas dan dunia kuning hitam, kami juga bisa menukar harta dan senjata mereka.
Dan King berkata, kota Mulberry Gelap. Ini adalah nama kotanya, kota Mulberry Gelap. Setiap kota yang terletak di domain virtual ini akan memiliki namanya diawali dengan kata gelap. Itu mewakili generasi kegelapan dan tidak ada pengecualian untuk ini. Bahkan King City memiliki kata gelap di dalamnya. Nama lengkap kota raja adalah kota raja kegelapan. Mereka berempat melangkah melewati gerbang kota itu mirip dengan kota di Saint Origin World. Ada penjaga berbaju hitam berdiri di kedua sisi gerbang. Mereka semua adalah kaisar tempur kelas 4. Pemimpin penjaga adalah kaisar tempur kelas 5. Saudara Chen, ini benar-benar kota biasa. Para penjaga ini hanya kaisar tempur kelas 4. Yan Chenyu berkata dengan heran. Xiao Yu, ini tidak aneh. Saat orang dari generasi kegelapan lahir, tubuh unik mereka akan mulai menyerap energi gelap dari dunia ini, meningkatkan kecepatan kemajuan mereka. Dalam kasus biasa, seorang pemuda berusia 20 tahun tidak akan memiliki masalah menerobos ke kaisar tempur, tetapi setelah itu, kemajuan mereka akan melambat secara bertahap. Karena itu, para penjaga ini hanya kaisar tempur kelas 4. Dan King menjelaskan, mereka benar-benar memiliki tubuh yang menentang surga. Tyrant harus mengakui bahwa generasi kegelapan memang jenis yang aneh. Jiang Chen juga mengakui dan mengangguk. Keuntungan yang dibuat oleh generasi kegelapan membuat mereka iri. Tahan langkahmu. Seorang penjaga meneriaki Jiang Chen sebelum mendatangi mereka. Dari dunia mana Anda semua berasal? Nada suara penjaga itu sombong. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menghadapi para ahli dari orang suci kecil, dia tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun. Dalam hati mereka, manusia ini hanyalah orang luar. Mereka mengklaim bahwa garis keturunan mereka lebih tinggi. Orang luar manapun harus menjaga agresivitas mereka begitu mereka memasuki domain fragmentasi void. Tak satu pun dari mereka yang berani memprovokasi salah satu penduduk asli di sini. Saint Origin World, dan King berbicara dengan nada arogan yang sama, tetapi para penjaga tidak peduli tentang itu. Dan King memiliki status istimewa di dunia asal suci, tentu saja, dia tidak akan menempatkan penjaga kaisar tempur di matanya. Ditambah, identitasnya sebagai alkemis di sini adalah status istimewa juga. Mata Jiang Chen bersinar. Dia bisa melihat melalui kepura-puraan yang dibuat oleh penjaga itu. Dia telah mengembangkan teknik penurunan jiwa yang hebat. Ada arus energi gelap yang kuat di dalam tubuhnya yang berpotensi memicu amarahnya yang kejam dan kejam kapan saja. Meski mereka semua terlihat sama dengan manusia, sifat mereka tidak jauh dari monster. Jadi manusia dari Saint Origin World telah tiba. Sepertinya gerbang domain kami telah terbuka. Untuk memasuki kota, Anda semua harus memberikan sesuatu yang bermanfaat. Itu akan bertindak sebagai biaya masuk ke kota. Penjaga itu berbicara. Biaya. Void Triangular Domain telah dibuka untuk 3 dunia selama bertahun-tahun tetapi tidak ada biaya yang dibebankan kepada siapapun sebelum memasuki kota. Dan King terdengar sedikit marah. Faktanya, dia tidak peduli dengan tuduhan itu. Mengingat asetnya, dia cukup memberikan beberapa pil biasa untuk mereka. Namun, dia merasa frustasi dengan hal ini. Undang-undang baru telah dibuat. Setiap pengunjung yang ingin memasuki Dark Mulberry City harus memberikan sesuatu agar mereka diizinkan masuk. Kata penjaga itu dengan senyum yang menyebalkan. Brengsek. Saat ini, teriakan keras terdengar dari belakang. Penjaga kaisar tempur kelas 5 berjalan ke depan dan mengirimkan 2 tamparan ke penjaga yang tersenyum, menyebabkan pikirannya berputar-putar. Pemimpin. Meski dipukuli, dia tetap menyapa pemimpinnya dengan hormat. Itu menunjukkan betapa generasi kegelapan menghargai kekuatan. Pemimpin itu melirik Yan Chenyu dan tertegun sejenak. Dia kemudian mengepalkan tinjunya pada Dan King dan berkata sambil tersenyum, bawahan saya tidak tahu aturan di sini. Saya berharap senior tidak akan menyimpan ini di hati. Kalian semua dapat melanjutkan ke kota sekarang tanpa biaya apapun. Pemimpin itu tampak seperti pria yang sopan dan berpengalaman tetapi pandangan yang dia berikan kepada Yan Chenyu membuat Jiang Chen tidak nyaman dan jijik. Namun, tidak ada hawa nafsu yang bisa dideteksi dari pandangannya, hanya keheranan. Bahkan jika kaisar tempur kelas 5 berani dan memiliki pangkat tinggi, dia tidak akan berani memiliki pemikiran cabul kepada gadis suci kecil yang kuat. Ada satu hal yang diyakini Jiang Chen. Alasan utama pemimpin memutuskan untuk tidak menuntut mereka adalah karena dia melihat wajah cantik Yan Chenyu. Jiang Chen menatap dingin pemimpin itu dan melangkah langsung ke kota. Karena mereka baru saja tiba di domain ini, mereka tidak akan menimbulkan masalah apapun. Setelah keempat orang itu mencapai jarak yang jauh dari para penjaga yang ditampar berkata, pemimpin, ini semua adalah ahli orang suci kecil dan mereka pasti kaya. Mengapa Anda membiarkan mereka masuk tanpa mendapatkan uang dari mereka? Seberapa banyak Anda memahami tentang ini? Jangan membahayakan kesempatan pangeran karena sedikit kekayaan. Pemimpin itu membelalakkan matanya. Kesempatan pangeran. Saya tidak berpikir bahwa pangeran mengenal satu pun dari mereka. Penjaga itu bingung. Itulah mengapa kamu bodoh. Apa kamu tidak tahu hobi pangeran kita? Dia suka bersenang-senang dengan keindahan yang berasal dari 3 dunia. Begitu domain kami terbuka, itulah saat pangeran kami sangat bersemangat. Gadis berbaju putih barusan adalah kecantikan yang sempurna. Dia tidak ada bandingannya dengan semua gadis yang pernah dimainkan pangeran sebelumnya. Saya sudah diam-diam mengirim informasi ke pangeran. Dia sama sekali tidak akan melewatkan mangsa ini. Begitu dia mendapatkan mangsanya, itu berarti kami telah memberikan kontribusi yang besar dan kami akan mendapatkan pahala yang besar. Pemimpin memiliki ekspresi yang berpengalaman dan cerdik. Leader benar-benar brilian. Ketika pangeran sudah puas, dia pasti akan memberi kita beberapa harta. Itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Haha, kedua mata penjaga itu berkilauan, seolah-olah mereka telah meramalkan masa depan yang diinginkan, tapi tawanya berhenti sedetik kemudian. Lapisan es tiba-tiba muncul di permukaan tubuh penjaga. Mereka membeku. Ekspresi terakhir yang mereka tunjukkan tetap ada di wajah mereka. Mereka telah menjadi es. Jika Anda mengamati mereka dengan hati-hati, kekuatan hidup keduanya sudah lenyap sama sekali. Mereka sudah mati. 2 penjaga lainnya dengan cepat berlari untuk memeriksanya. Pemimpin, apa yang terjadi padamu? Tidak bagus, leader sudah mati. Seorang penjaga berseru. Seseorang telah membunuh pemimpinnya. Itu pasti hanya sedikit manusia yang melakukan karena generasi kita tidak memiliki teknik semacam ini. Segera beritahu jenderal. Penjaga lain berteriak karena khawatir. Yan Chenyu telah memasuki wilayah kota yang lebih dalam. Wajah dan matanya dingin dan gelap. Dia bukan lagi rindu yang lemah dan lembut seperti sebelumnya. Siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya dijamin akan menderita akibat yang tak tertahankan.
Pangeran yang mereka sebutkan seharusnya adalah putra penguasa kota. Hanya ada satu tuan di setiap kota. Kedudukan mereka terhormat dan memiliki banyak kekuasaan. Menurut apa yang saya tahu, ada banyak orang kaya yang menyukai gadis-gadis dari 3 dunia. Setiap kali Void Triangular Domain dibuka, banyak gadis yang datang kemari akan menghilang tanpa alasan. Hari ini, kami telah menemukan kejadian seperti itu. Dan King tersenyum pahit. Meskipun mereka telah pergi jauh, mereka masih dapat dengan jelas mendengar percakapan para penjaga. Tujuan utama kami datang ke sini adalah untuk mendapatkan True Metastone. Karena yang disebut pangeran itu ingin membuat masalah bagi kita, mengapa kita tidak mengunjunginya? Jiang Chen berkata, dia tahu bahwa penjaga barusan telah menghubungi yang disebut pangeran. Dengan demikian, masalah cepat atau lambat akan menemukan mereka. Selain itu, tidak mungkin menghindari masalah seperti itu di kota ini. Jadi, mengapa tidak menemukan masalah terlebih dahulu sebelum menemukan mereka? Jiang Chen ingin mendapatkan True Metastone dalam jumlah besar. Dia benar-benar yakin bahwa kompleks penguasa kota pasti akan berisi sejumlah besar dari mereka. Hong Long. Benar saja, tidak lama setelah mereka berjalan, suara seperti guntur meletus dari langit. 10 pria berbaju hitam muncul. Mereka segera mengepung mereka berempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu semua yang membunuh penjaga kami? Seorang pria jangkung dan berotot berkata. Dia memiliki ki terkuat. Ada tanda gelap di antara alisnya. Kultivasinya tinggi Sein kecil kelas 3. Ada beberapa ahli minor Sein lainnya bersamanya juga. Jiang Chen tidak bisa menahan diri tetapi cemberut. Fisik unik orang-orang generasi kegelapan memungkinkan mereka mengirimkan informasi dengan sangat cepat. Mereka sudah ditemukan hanya beberapa menit setelah kejadian itu terjadi. Pada saat ini, kedua penjaga yang menjaga gerbang itu terbang. Ketika mereka melihat Jiang Chen dan teman-temannya, seseorang berteriak, Jenderal ketiga, itu mereka. Mereka berasal dari Sein Origin World. Pemimpin kami meninggal ketika mereka memasuki kota kami. Pasti mereka yang melakukan kejahatan seperti itu. Kedua penjaga ini menunjuk ke arah Jiang Chen dan yang lainnya. Orang luar berani menggunakan kekerasan di Dark Mulberry City. Anda semua benar-benar kurang memiliki pengetahuan tentang apa itu kematian. Saya menyarankan Anda semua untuk tidak membuat perlawanan yang tidak berarti. Jenderal ketiga membuat Hu dingin tetapi dia tidak menyerang. Dia tahu bahwa mereka bukanlah sekelompok orang lemah, terutama pria parubaya yang jauh lebih kuat darinya. Jika pertempuran dimulai, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun, kebanggaan generasi kegelapan membuat mereka sangat sombong. Siapapun yang datang dari 3 dunia harus patuh melakukan aktivitas perdagangan tanpa menimbulkan masalah atau memprovokasi siapapun dari generasi kegelapan, termasuk para orang suci kecil itu. Jiang Chen mengatakannya dengan dingin. Dia tidak ingin menimbulkan masalah tetapi dia tidak takut menyebabkannya. Anak nakal, saya pikir Anda serius mendekati kematian. Jenderal ketiga berteriak. Dia meluncurkan pilar cahaya hitam ke Jiang Chen. Pilar cahaya ini terdiri dari energi gelap yang kuat dan daya penghancur. Jiang Chen bahkan tidak terkejut menghadapi serangan seperti itu. Dia hanya memukul telapak tangannya dan pilar cahaya hitam itu hancur lebur. Telapak tangannya kemudian mencakar, menahan jenderal ketiga dan menariknya lebih dekat. Tekanan seperti lautan menyerang tubuh jenderal ketiga. Wajahnya berubah drastis. Dia menatap pemuda berbaju putih ini dengan tak percaya. Dia mulai merasakan niat membunuh yang kental. Kamu berani membunuhku. Jenderal ketiga terdengar takut. Jiang Chen menanggapi dengan tindakannya. Jenderal ketiga dihancurkan sampai mati oleh kekuatan besar. Tidak ada belas kasihan. Jiang Chen selalu menjadi orang yang akan membalas budi ketika orang lain memprovokasi dia. Karena itu, dia baru saja membalas budi dengan kekuatannya. Jika Anda memutuskan untuk tidak membunuh, maka jangan lakukan itu, tetapi begitu Anda memutuskan untuk melakukannya, lakukan dengan agresif dan sepenuhnya. Pembalasan telah dibuat saat Yan Chenyu membunuh kedua penjaga. Karena mereka telah membunuh 2, tidak masalah jika mereka membunuh lebih banyak. Pada detik ini, manik hitam seukuran kepalan terbang keluar dari tubuh jenderal ketiga yang mati. Jiang Chen tertegun beberapa saat sebelum dia sadar. Dia meraihnya di tangannya. Orang-orang dari generasi kegelapan tidak diragukan lagi mirip dengan monster, tapi roh gelap ini sangat bermanfaat bagiku. Terima kasih. Wajah Jiang Chen mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Manik hitam ini mirip dengan iblis dan jiwa iblis. Namun, energi yang terkandung dalam roh gelap ini lebih besar. Ini adalah roh gelap dari orang suci kecil kelas 3. Itu bisa bernilai lebih dari sebuah kota dan yang terpenting, seni transformasi naga Jiang Chen dapat menyempurnakan esensi energi gelap menjadi energi murni untuk penyerapan. Pada dasarnya, generasi kegelapan tidak berbeda dari agama iblis dengan Jiang Chen. Namun, generasi kegelapan jauh lebih kuat daripada wilayah iblis karena lingkungan unik di sini. Pada akhirnya, entah itu jiwa iblis atau roh gelap, semuanya adalah suplemen berkualitas tinggi baginya. Jiang Chen sangat senang dengan hal ini. Sekarang, ketika dia membunuh seseorang dari generasi kegelapan, dia akan mendapatkan keuntungan. Tidak baik, mereka telah membunuh jenderal ketiga. Sial, aku tidak percaya ada orang luar di sini yang bisa membunuh jenderal generasi kegelapan. Kejadian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Cepat, beritahu jenderal pertama dan jenderal kedua. Beberapa orang luar gila ini harus diurus. Wajah penjaga yang tersisa berubah menjadi jelek setelah melihat jenderal ketiga mereka terbunuh. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Void Triangular Domain. Di dunia ini, generasi kegelapan adalah pembantai mutlak. Tak seorang pun dari dunia luar yang berani menentang mereka. Namun, orang-orang mereka terbunuh hari ini di jalan. Ini benar-benar peristiwa yang tidak bisa dimaafkan. Kalian semua tetap di sini. Kali ini, teriakan lagi terdengar menyebabkan kerumunan diam. Mereka melihat seorang pria berpakaian ungu datang dari langit. Dia bergerak di langit dengan percaya diri, setiap langkah yang dia lakukan dengan anggun. Dia tampak berusia 25 atau 6 tahun. Dia memiliki penampilan yang menarik. Alisnya setajam pedang. Bibir tipisnya membuat orang merasa tidak enak. Rambutnya yang tebal dan hitam tergerai longgar tetapi tidak berantakan di udara. Ini adalah pria yang lebih cantik dari wanita. Dia membuat goyangan dan mendarat di antara kelompok penjaga. Sikapnya yang anggun dan anggun pasti akan membuat banyak gadis muda terpesona. Pangeran, para penjaga itu menyapa dengan tinjunya. Nada suara mereka sangat hormat. Pangeran itu memindai Jiang Chen, lalu matanya segera beralih ke Yan Chenyu.
Melihat wajah uniknya, ia langsung terpana mengingat pengalamannya membaca wajah perempuan. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia tidak percaya bahwa sebenarnya ada wanita cantik dari dunia lain. Dia takut bahkan keindahan surgawi legendaris tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagi iblis yang haus darah, daya tarik Yan Chen Yu sangat mematikan. Pangeran ini memiliki sikap dan kultivasi yang luar biasa. Dia sudah menjadi orang suci kelas 5 di usia muda. Fisik generasi ke-8 memang unik. Seorang jenius seperti dia jarang terlihat bahkan di antara 8 keluarga tanah suci. Jika Anda tidak mengalihkan pandangan darinya, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan buta selama sisa hidup Anda. Jiang Chen memandang pangeran dan berkata dengan nada dingin. Di dalam hatinya, Yan Chen Yu suci dan seperti orang suci. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya di depannya. Sudah dianggap mukjizat bagi pangeran untuk berdiri di sana tanpa cedera. Brengsek, kamu manusia rendahan berani berbicara kasar kepada pangeran kita. Mengadili kematian, seorang penjaga minor Sein berteriak pada Jiang Chen. Meskipun budidayanya rendah, nadanya terdengar tinggi. Nada suaranya menunjukkan betapa mereka meremehkan manusia. Dalam keyakinan mereka, mereka bukanlah manusia tetapi ras yang sangat bermartabat yang berbakat dan unik. Faktanya, mayoritas orang dari generasi ke-8 memiliki pengetahuan yang terbatas. Menurut pendapat mereka, puncak minor Sein sudah menjadi langit-langit di jalur kultivasi mereka. Mereka belum pernah melihat orang suci agung, dan tidak pernah tahu betapa kuatnya orang suci agung itu. Meskipun domain mereka dibuka setiap 3 tahun sekali, tidak ada orang suci agung yang bisa datang. Jadi, mereka secara alami berpikir bahwa ketiga dunia itu mirip dengan mereka. Karena fakta ini, sudut pandang mereka menjadi terbatas. Mereka tidak tahu seberapa besar dunia lain itu, kecuali untuk saudara kekaisaran dari orang suci kelas 9 mereka tahu bahwa minor Sein sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan para pembudidaya alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebagian besar generasi ke-8 meremehkan orang luar ini. Mereka berpikir bahwa satu-satunya tujuan orang luar ini datang ke sini adalah untuk batu meta sejati mereka yang tidak berguna. Mereka semua lahir dengan harga diri yang wajar. Bagi mereka, manusia adalah makhluk kecil dalam rantai makanan. Jika bukan karena harta langka, ramuan dan pil yang dimiliki manusia ini, mereka tidak akan menyia-nyiakan usaha mereka untuk menggurui mereka. Diskriminasi yang jelas telah membuat marah dan King. Tapi dia sangat menekannya. Faktanya, saudara kekaisaran generasi ke-8 bahkan lebih bangga. Mereka bahkan melihat 8 keluarga benua ilahi ke bawah meskipun mengetahui keberadaan orang suci agung di keluarga tersebut. Mereka tidak akan pernah menyembunyikan kebanggaan atas garis keturunan mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa satu-satunya alasan mereka tidak dapat mencapai alam Sein agung terutama karena pembatasan hukum alam di dunia mereka. Jika tidak, akan menjadi sepotong kue bagi mereka untuk maju ke alam Sein agung. Tentu saja, saat menghadapi 8 keluarga, kekuatan utama kelas 1 dari Boundless World dan Black Yellow World, keluarga kekaisaran akan memperlakukan mereka dengan sambutan hangat. Bagaimanapun, mereka masih membutuhkan aliran sumber daya yang berkelanjutan dari mereka. Begitu suara penjaga memudar, tamparan mendarat di wajahnya dengan keras. Telapak tangan itu milik pangeran berpakaian ungu itu. Pangeran, pria ini adalah orang yang membunuh jenderal ketiga. Penjaga itu bingung. Dia tidak tahu mengapa pangeran tiba-tiba menamparnya. Mengapa dia berdiri di sisi orang luar. Meskipun dia juga seorang orang suci kecil, rasa hormat dan ketakutannya terhadap pangeran berpakaian ungu sangat dalam. Diam. Apakah mata Anda menjadi buta? Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu saya yang terhormat? Pergi dari hadapanku sekarang. Pangeran berpakaian ungu berteriak pada penjaga, seolah kehilangan jenderal kelas 3 kecil Sein bukanlah masalah besar. Ya, pangeran. Penjaga tidak berani menunjukkan tanda-tanda tidak hormat, dia segera meninggalkan tempat kejadian. Banyak mata mengikuti penjaga menyedihkan yang baru saja ditampar. Mereka mengasihani dia karena tidak memahami temperamen dan hobi pangeran. Yang lain tahu mengapa pangeran bertingkah seperti ini itu karena ada keindahan surgawi di antara mereka. Pangeran berpakaian ungu memegang tinjunya pada Dan King dan yang lainnya dengan sopan, dan berkata, namaku Liu Yun Gelap, pangeran dari prefektur ini. Saya mendengar bahwa Anda semua adalah pengunjung dari dunia yang jauh. Saya minta maaf atas sambutan yang tidak sopan dari bawahan saya. Saya akan sangat menghargai jika Anda semua bisa memaafkan kesalahan mereka. Dan King membuat dingin tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia akan menerima permintaan maaf pura-pura dari Liu Yun ke-8 jika dia tidak mendengar percakapan kedua penjaga di gerbang tadi. Dia mungkin merasa bahwa ini adalah pria muda yang baik. Tapi, sekarang setelah dia tahu motif tersembunyi Liu Yun gelap, yaitu untuk mendapatkan Yan Chen Yu, kesan baiknya tentang dia langsung hancur. Secara alami, dia tidak akan memberinya wajah. Sepertinya tamu-tamu saya yang terhormat masih menyimpan dendam terhadap kejadian sebelumnya. Kota kami selalu sangat menghormati alkemis. Jika Anda semua tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda semua ke prefektur saya untuk minum. Apa yang kalian pikirkan? Dark Liu Yun bersikap sopan. Tidak ada yang tahu berapa banyak pembudidaya yang telah terpikat oleh kepura-puraan ini. Dan King tidak menanggapi tetapi melirik Jiang Chen. Gerakan kecil ini telah memberitahu Liu Yun gelap bahwa pembuat keputusan di antara keempatnya bukanlah alkemis yang kuat ini, itu adalah pria suci kelas 3 kecil berkulit putih. Karena pangeran ke-8 Liu Yun mengundang kami secara pribadi, dengan sendirinya kami akan menerima undangan Anda. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia akan pergi ke prefektur terlepas dari motif tersembunyi apa yang dimiliki Liu Yun ke-8 ini. Bagus, saudara ini benar-benar terus terang. Aku, Liu Yun gelap, selalu suka berteman dengan orang sepertimu. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Dark Liu Yun berkata dengan ramah. Jiang Chen berkata dengan nada datar. Bagaimana dengan nona muda yang cantik ini? Mata Liu Yun gelap tertuju pada tubuh Yan Chen Yu. Meskipun dia telah berusaha keras untuk menutupi matanya yang mesum, itu masih terlihat di matanya. Yan Chen Yu membuat dingin dan memalingkan kepalanya dari Liu Yun gelap. Sebenarnya, dia menahan diri untuk tidak menyerang. Dia tidak perlu menempatkan orang suci kelas 5 di matanya mengingat kekuatannya saat ini. Jika bukan karena menjaga rencana Jiang Chen tetap utuh, Liu Yun gelap akan menjadi semburan es, seperti dua penjaga di gerbang. Dark Liu Yun tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi skenario seperti itu. Mengingat sikap dan penampilannya yang lembut, tidak ada wanita yang pernah menolaknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertemu dengan karakter aneh yang bahkan tidak repot-repot melihatnya.
Ini tanpa ragu melukai harga dirinya. Bagaimana seorang pangeran menerima tanggapan seperti itu? Matanya berubah menjadi menyeramkan tetapi itu tersembunyi dengan baik oleh ekspresi keseluruhannya. Tamu-tamu saya yang terhormat, silakan lewat sini. Dark Liu Yin memberi isyarat dan menunjukkan jalannya. Dia berbalik dan memimpin jalan kembali ke prefektur. Wajahnya yang tersenyum langsung berubah menjadi dingin dan matanya berubah menjadi seperti reptil beracun. Jiang Chen yang baik, manusia rendahan, berani bersikap kasar di depanku dan membunuh anak buahku. Aku akan memberimu kematian tanpa terkubur segera. Dan si brengsek itu, mencoba bersikap sombong di depanku. Tidak ada wanita yang tidak bisa saya tangani di dunia ini. Dark Liu Yun membawa senyuman kejam. Begitu mereka memasuki prefektur, mereka akan berada di bawah kendali penuhnya. Saudara Chen, pria ini menjijikkan. Yan Chenyu memberitahu Jiang Chen melalui akal ilahi. Setiap pria yang menjijikkan tidak akan memiliki akhir yang menyenangkan. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Chen kecil, ketika kita mencapai prefektur, apakah kita akan langsung masuk ke dalam perangkapnya? Apakah Anda punya rencana? Tyrant bertanya. Tidak ada rencana, kami akan bertindak sesuai situasi. Jiang Chen berkata sambil mengangkat bahu. Chen saya yakin ada ahli tingkat tinggi di prefektur. Menurut pendapat saya, kita harus pergi segera setelah kita menyelesaikan perdagangan untuk True Metastone. Dan King berkata, Ayah, aku takut Liu Yun kegelapan ini tidak akan pernah melepaskan kita bahkan jika kita mau. Awalnya, saya berpikir untuk menukar True Metastone tetapi saya berubah pikiran. Kita harus mendapatkan True Metastone tanpa ditukar. Jiang Chen terkekeh. Niat awalnya adalah untuk melakukan transaksi yang sopan dengan pihak lain tetapi karena Dark Liu Yun berencana untuk memburu mereka, kesopanan tidak lagi diperlukan. Ditambah lagi, setelah mengetahui kesamaan antara generasi kegelapan dan agama iblis, dia memandang mereka sebagai mangsa dari jenis yang sama. Dan King menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia harus mengatakan bahwa menantu laki-lakinya benar-benar berani. Hampir tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Liu Yun gelap ini tidak akan menghadapi akibat yang baik setelah dia menyinggung Jiang Chen. Selanjutnya, dia sudah bisa memprediksi seberapa hidup domain ini dengan kehadiran Jiang Chen. Prefektur Tuan Kota tampak mengesankan dan mewah. Entah itu bangunan luar atau pemandangan, semuanya mewakili kemegahan. Demikian pula, ada 4 penjaga berbaju hitam di luar pintu masuk. Kultivasi mereka lebih kuat dari penjaga yang menjaga gerbang kota. Yang terkuat di antara mereka adalah Kaisar Tempur kelas 8. Mereka segera membungkuk untuk menyambut Liu Yun kegelapan segera setelah mereka melihatnya. Pangeran, Dark Liu Yun hanya mengangguk dan berjalan melewati pintu masuk prefektur. Jiang Chen dan teman-temannya mengikuti di belakangnya dengan penuh perhatian. Keempat penjaga itu fokus pada Yan Chenyu dan tersenyum seolah-olah mereka sudah memahami sesuatu. Apakah kamu melihat itu? Mangsa telah mengetuk pintu pangeran. Mangsa kali ini benar-benar berkualitas tinggi. Kultivasinya lebih tinggi dari gadis-gadis sebelumnya. Aku takut pangeran pasti akan menikmati gadis cantik ini. Gadis itu benar-benar cantik. Terakhir kali, ketika domain dibuka, pangeran telah menangkap 8 wanita cantik dan meletakkannya di paviliun pengusir wewangian. Mereka telah menjadi mainan kesenangannya selama 3 tahun. Saya berasumsi bahwa dia sudah bosan dengan mereka. Kali ini, dia pasti akan mulai berburu lagi. Beberapa orang ini sangat tidak beruntung karena berada di bawah cengkeraman pangeran. Tidak sulit membayangkan tujuan mereka. Mereka pasti akan mati. Mereka semua berkomentar tentang pengunjung baru dan telah menyimpulkan nasib mereka. Rupanya, ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Adapun hobi pangeran, mereka sangat menyadarinya. Setiap mangsa yang menjadi sasaran Dark Liu Yun tidak akan pernah bisa melarikan diri, bahkan jika mangsanya bisa menumbuhkan sayap. Mereka telah mencapai taman yang tenang dan damai. Karena ketiadaan matahari dan bulan, kelangsungan hidup tumbuhan sangat minim. Hanya ada beberapa bunga eksotis dan tumbuhan langka. Jiang Chen mengangguk karena ini semua adalah tanaman yang sangat berharga yang dapat tumbuh secara mandiri di lingkungan yang asing. Di tengah taman, ada meja persegi yang seluruhnya terbuat dari sejenis batu khusus yang tampak transparan. Fluktuasi energi murni dapat dirasakan dari dalam bahkan dari kejauhan. Itu memberi mereka perasaan yang menyegarkan. Elemen batu adalah harta yang berharga. Mata Jiang Chen berbinar, dan King di sampingnya melebarkan matanya. Ini adalah True Metastone berkualitas tinggi. Pria ini menggunakan batu yang sangat berharga untuk membuat meja. Dilihat dari tampilannya, tabel ini terbuat dari hampir 1000 True Metastone berkualitas tinggi. Faktanya adalah bahwa 1 True Metastone setara dengan 1 pil pemulihan peringkat Sein. Dan King memberi tahu mereka melalui akal ilahi. Jiang Chen dan Tyrant hampir menyemburkan darah. Ini adalah contoh yang tepat dari bocah manja yang telah menyia-nyiakan 1000 pil pemulihan peringkat Sein hanya untuk membuat meja. Bagaimanapun, Jiang Chen merasa lebih bersemangat karena ini. Meskipun ukuran kota ini kecil, jumlah True Metastone tidak dapat diperkirakan orang-orang dari generasi kegelapan telah menggunakan biji ini untuk membuat dekorasi dan furnitur eksterior. Ini akan menjadi keberuntungan besar jika dia bisa mendapatkan semua True Metastone yang ada di Dark Mulberry City. Tamu terhormat saya pasti telah melakukan perjalanan jauh hanya untuk datang ke domain saya. Ini adalah kesalahan saya karena tidak menyambut Anda secara pribadi, membiarkan kesalahpahaman terjadi antara Anda dan pengawal saya. Ayahku selalu menyambut alkemis. Saat Anda tiba di kota saya, adalah tanggung jawab saya untuk memberikan keramahan terbaik kepada Anda. Silahkan lewat sini. Dark Liu Yun membuat gerakan sopan. Kami menghargai keramahan Anda, Pangeran Liu Yun. Jiang Chen memegang tinjunya dan tersenyum. Dia duduk di salah satu kursi diikuti oleh Dan King dan yang lainnya. Silakan keluar di sini. Liu Yun gelap memerintahkan dengan nada rendah. 2 gadis yang sangat muda dengan pakaian terbuka keluar dari taman. Mereka tampaknya baru berusia 12 atau 13 tahun. Mereka bahkan belum mencapai pubertas tapi sudah menjadi pelayan wanita di Liu Yun kegelapan. Pangeran, gadis-gadis itu membungkuk dan menyapa Liu Yun gelap dengan hormat. Ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Tamu-tamu terhormat saya telah datang untuk mengunjungi prefektur saya, bawakan Tesikuya Dragon terbaik ke sini. Kata Dark Liu Yun. Ya, Pangeran. Gadis-gadis itu menanggapi. Mereka kembali dengan kecepatan tercepat dengan 2 nampan. Sebuah teko dan beberapa cangkir yang terbuat dari True Metastone dengan indah berada di atas nampan. Cangkir teh ditempatkan di depan mereka sebelum teh dituangkan ke dalam cangkir mereka.
Tehnya tidak hangat atau panas, itu seperti darah naga yang mengalir di cangkir dan secara bertahap memancarkan aroma yang menyegarkan pikiran seseorang. Ini teh yang enak, dan King tidak bisa membantu tetapi memuji. Cheer, semuanya. Liu Yun gelap memimpin semua orang untuk minum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan meneguk tehnya dan mengeluarkan suara lega yang nyaman. Mata Jiang Chen menatap teh dan menyeringai sebelum meneguk seluruh cangkir teh ke tenggorokannya. Teh yang enak, Jiang Chen memuji. Dark Liu Yun mencibir jauh di matanya ketika dia melihat Jiang Chen menghabiskan secangkir tehnya. Kemudian, dia melambai kepada Dan King dan yang lainnya dan berkata, ini bukan teh biasa. Dapatkan beberapa cangkir lagi jika Anda tidak keberatan. Dan King melihat Jiang Chen telah mengosongkan cangkirnya juga, tetapi saat mereka hendak mencicipi teh dengan lidah mereka, suara Jiang Chen secara bersamaan bergema di benak mereka. Ada racun di dalam teh. Mereka bertiga tertegun sejenak. Tyrant dan Yan Chenyu tidak meragukan peringatan Jiang Chen. Karena Jiang Chen telah memutuskan bahwa teh itu diracuni, teh itu pasti mengandung racun di dalamnya. Satu-satunya hal yang membingungkan mereka adalah mengapa Jiang Chen meminumnya. Dan King di sisi lain meragukan peringatan dan tindakan Jiang Chen. Dia adalah seorang alkemis yang berpengalaman dan terkenal. Tidak akan mudah bagi siapapun untuk meracuninya. Dengan penglihatan dan pengetahuannya, dia dapat memastikan bahwa ini adalah teh Sequoia Dragon asli, bukan yang beracun. Meski begitu, dia masih memilih untuk mengindahkan peringatan Jiang Chen. Mereka bertiga cukup pintar untuk tidak melepaskan amarah mereka, mereka tidak memiliki bukti selain peringatan Jiang Chen. Ketiganya meniru tindakan Jiang Chen dan meneguk secangkir teh mereka. Liu Yun gelap menjadi bersemangat, terutama saat dia melihat Yan Chenyu meminum secangkir tehnya. Dia sudah bisa membayangkan saat Yan Chenyu jatuh di bawah genggamannya. Senior dan King, ayahku pasti akan senang ketika dia melihat seorang alkemis mengunjungi prefektur kami, tapi dia tidak ada di rumah hari ini. Dia sebagian besar akan kembali besok. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menginap di tempat saya sehingga ayah saya dapat bertemu Anda segera setelah dia kembali. Kata Dark Liu Yun. Kami merasa terhormat. Terima kasih, Pangeran. Jiang Chen tersenyum. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai Pangeran, Saudara Jiang. Semuanya, saya sudah mengatur akomodasi Anda. Begitu Dark Liu Yun menyelesaikan kalimatnya, kedua gadis muda itu muncul lagi. Kemudian, mereka membawa mereka berempat ke akomodasi mereka. Tidak lama setelah mereka pergi, siluet gelap muncul. Ini adalah pria tua dengan tubuh kurus. Kultivasinya sangat tinggi puncak Sein kecil kelas 6, hanya selangkah lagi dari Sein kecil kelas ke-7. Selamat pangeran untuk berhasil dalam rencanamu. Orang tua itu tersenyum sinis. Jiang Chen menyebalkan itu. Dia berani bersikap kasar di depan saya dan membunuh orang-orang saya. Tindakannya tidak bisa dimaafkan. Sekarang mereka semua telah diracuni, saya dapat dengan mudah memutuskan nasib mereka. Dark Liu Yun membuat dingin. Mengapa pangeran tidak langsung menyelesaikannya? Tidak ada orang yang tidak bisa ditangani Prince di Dark Mulberry City. Sedangkan untuk alkemis, aku bisa membunuhnya untukmu. Suara orang tua itu mengerikan, terdengar sangat tidak menyenangkan. Kamu tidak perlu bertengkar. Mereka telah mengkonsumsi racun naga Sequoia dan anggrek gelap. Ini akan mulai memengaruhi mereka 6 jam kemudian. Setelah itu, mereka akan kehilangan kekuatan tempur mereka untuk sementara. Pada saat itu, mereka akan serapu semut. Orang yang paling saya benci di antara mereka adalah Jiang Chen. Dia tidak menghormati saya dan membunuh anak buah saya. Yang terpenting, dia memiliki kecantikan yang mencengangkan bersamanya. Hak apa yang dia miliki untuk memiliki wanita seperti itu? Wanita itu harus menjadi milikku. Saya ingin memberitahu dia konsekuensi menyinggung perasaan saya. Dia hanyalah manusia rendahan yang lebih tidak berharga daripada seorang hamba. Saya secara alami akan membunuhnya tetapi sebelum dia meninggal, saya akan membiarkan dia sangat menderita sehingga dia lebih baik mati. Senyuman kejam terpampang di wajah Liu Yun gelap, sangat berlawanan dengan sikap sebelumnya. Hehe, pangeran selalu mengumpulkan barang setiap kali domain dibuka. Dilihat dari hari ke hari, 6 jam kemudian akan menjadi tengah malam, yang juga merupakan waktu kematian mereka. Orang tua itu terkekeh dingin. Rupanya, dia sudah berkolaborasi dengan Dark Liu Yun beberapa kali sebelumnya. Jiang Chen dan 3 lainnya berjalan ke halaman. Akomodasi mereka mewah. Tepatnya ada 4 kamar. Lingkungan jelas merupakan paket mewah. Jika seseorang menilai Dark Liu Yun berdasarkan pengaturan ini, seseorang tidak dapat menyangkal keramahannya yang baik. Tolong, para tamu yang terhormat. Gadis-gadis itu menunjukkan sikap mengundang. Terima kasih Pangeran Liu Yun atas nama saya. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Anda tidak diizinkan untuk mendekati tempat ini tanpa pesanan saya. Jiang Chen berkata kepada kedua gadis itu. Iya, gadis-gadis itu menanggapi dan pergi. Jiang Chen bisa melihat mata kasihan dari kedua gadis itu sebelum mereka pergi. Setelah mereka pergi, kecuali Jiang Chen, mereka bertiga menyemburkan seteguk air. Itu adalah teh Sequoia Dragon yang mereka minum sebelumnya. Adapun Yan Chenyu, seteguk air yang dimuntahkannya menjadi es batu. Chen teh Sequoia Dragon dibuat menggunakan bubuk pohon naga Sequoia dengan beberapa tumbuhan lainnya. Ini benar-benar bebas dari racun apapun. Bermanfaat bagi kesehatan kita. Mengapa Anda mengatakan bahwa teh itu beracun? Dan King bertanya dengan tidak sabar. Hal ini telah mengganggunya sampai sekarang. Mengingat penglihatannya yang berpengalaman, dia pasti bisa mendeteksinya jika teh diracuni. Ayah, tehnya sendiri tidak masalah, tapi apakah kamu memperhatikan beberapa anggrek gelap tersembunyi di bagian taman yang lebih dalam? Serbuk sari dari anggrek gelap melayang di udara. Itu tidak berwarna dan tidak berbau, bahkan seorang ahli yang kuat tidak dapat dengan mudah menyadarinya. Ketika teh Sequoia Dragon dicampur dengan serbuk sari dari anggrek gelap, itu akan menjadi racun yang tidak mencolok. Setiap kultivator yang menyerapnya tidak akan merasakan apapun dalam waktu singkat. Racun itu hanya akan berpengaruh setelah 6 jam. Setelah itu, kekuatan tempur Anda akan hilang sementara dan baru mulai pulih setelah 3 hari. Bagi kami, waktu 3 hari sudah cukup bagi kami untuk mati 10.000 kali. Jiang Chen menjelaskan, di dunia kultivasi yang penuh dengan tipu daya ini, begitu Anda kehilangan kekuatan tempur Anda, siapapun dapat menghabisi Anda dengan mudah. Apa? Dan King berseru. Jiang Chen benar, dia benar-benar tidak memperhatikan anggrek gelap di taman. Jika bukan karena pengamatan tajam Jiang Chen, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bajingan sampah ini lebih licik dariku.
Kami hampir jatuh ke dalam jebakannya. Untungnya, kami memilikimu, Chen kecil. Tyrant tidak tahu banyak tentang obat atau jamu, tetapi mengikuti Jiang Chen memungkinkan dia untuk meredakan kekhawatirannya. Jika ada orang yang ingin berkomplot melawan Jiang Chen, mereka hanya akan menghadapi satu kesimpulan, mereka akan jatuh ke dalam plot Jiang Chen sebagai gantinya. Liu Yun gelap ini benar-benar jahat. Saya tidak tahu berapa kali dia menggunakan metode ini untuk berurusan dengan kultivator lain. Itu hanya membuatku semakin membencinya. Tapi Chen Er, saya melihat bahwa Anda telah meminum seluruh cangkir teh. Mengapa demikian? Dan King mengungkapkan dendamnya terhadap Dark Liu Yun. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Jiang Chen meminum secangkir teh sampai ke perutnya. Ini sepertinya bukan tindakan yang bijaksana. Saya kebal terhadap racun apapun. Jiang Chen mengangkat bahu. Ketiganya tercengang. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Faktanya, mereka seharusnya tidak terlalu terkejut ketika hal-hal misterius terjadi pada Jiang Chen. Faktanya, Jiang Chen telah menyerap racun mematikan dari Green Helix Python ke dalam tubuhnya. Itu membuktikan bahwa tubuhnya dapat memurnikan segala jenis racun, apalagi anggrek gelap yang tidak penting. Saudara Chen, Liu Yun gelap itu sudah mengira bahwa dia telah meracuni kita. Dia pasti akan menyerang kami 6 jam kemudian. Apa yang harus kita lakukan saat itu terjadi? Yan Chenyu berkata dengan cemas. Bagaimanapun, ini adalah prefektur kota Mulberry gelap. Jika mereka memulai perkelahian di sini, itu pasti akan menarik banyak perhatian di luar. Ini akan menjadi tengah malam 6 jam kemudian. Jika Dark Liu Yun benar-benar datang, kami akan memastikan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Jiang Chen mengungkapkan senyum di sudut mulutnya dan menoleh ke Tyrant. Tyrant, aku butuh bantuanmu kali ini. Untuk apa kamu membutuhkanku? Mata Tyrant membelalak. Saya tidak terlalu tertarik untuk menggunakan Anda. Saya tidak akan membutuhkan bantuan Anda jika Big Yellow ada di sini, tetapi sayangnya dia tidak. Panggil monumen batu suci milikmu itu untuk membantu pembentukanku. Jiang Chen berkata, saya mengerti sekarang. Anda berniat untuk mengatur formasi besar yang tak terlihat di sini, menutupi seluruh halaman, dan membuat Liu Yun gelap terjebak di sini. Pada saat itu, tidak ada yang akan diperingatkan di luar bahkan jika pertempuran besar terjadi di sini. Tyrant bukanlah orang bodoh. Dia sudah memahami Jiang Chen dengan cukup baik setelah mengikutinya begitu lama. Namun, Tyrant tidak tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Jiang Chen melakukan ini. Terakhir kali, Jiang Chen dan Big Yellow menggunakan metode ini untuk menyerang benteng Dark Shadow Moon Pavilion dan berhasil memusnahkan seluruh tempat. Jika mereka berbicara tentang pengaturan formasi, Jiang Chen saja sudah cukup tetapi ini adalah prefektur kota. Mungkin ada beberapa ahli kuat yang bersembunyi di suatu tempat di daerah ini. Selanjutnya, Jiang Chen hanyalah Saint kecil kelas 3. Untuk mencegah kesalahan terjadi, dia membutuhkan monumen batu Tyrant untuk membantu membangun formasi besar yang akan tetap tidak terdeteksi bahkan di depan mata seorang Saint kecil kelas 8. Jika Big Yellow ada di sekitar, Jiang Chen dapat mengatur formasi seperti itu dengan sempurna tanpa membutuhkan bantuan Tyrant. Bagaimanapun, Big Yellow adalah master dari kitab suci formasi. Saudara Chen, apakah menurutmu Big Yellow juga akan datang ke Void Triangular Domain kali ini? Yan Chenyu bertanya kapan Jiang Chen menyebut nama Big Yellow. Itu sulit untuk dikatakan. Jika orang-orang dari ras iblis datang, Big Yellow mungkin akan datang karena wataknya. Jiang Chen tersenyum. Kurasa tidak, dia seharusnya memberitahumu dan membawamu jika dia benar-benar pergi. Tyrant menggelengkan kepalanya. Ya, kami telah memulai perjalanan kami lebih awal dari yang lain. Selain itu, Demon Rache memiliki lorong pribadi mereka sendiri. Mereka biasanya akan datang lebih lambat dari waktu biasanya. Dan King berkata, Tyrant mengangguk. Dalam hal ini, mereka tidak begitu yakin apakah Big Yellow akan datang ke domain virtual ini. Hari ketika Jiang Chen dan teman-temannya tiba kembali di domain misterius, mereka langsung diberi pengarahan oleh Dan King dan memulai perjalanan mereka keesokan harinya. Mereka takut saat itu Big Yellow baru saja mencapai Demon Rache. Jika Jiang Chen dan yang lainnya menunggu berita Big Yellow, mereka tidak akan bisa sampai di sini tepat waktu. Mari kita kesampingkan Big Yellow untuk saat ini. Jika dia datang, kita masih bisa bertemu dengannya di King City. Prioritas utama kami sekarang adalah menyingkirkan Liu Yun kegelapan ini dan mendapatkan semua batu meta sejati bermutu tinggi di kota ini. Murid Jiang Chen berbinar. Dia sudah melihat furnitur yang terbuat dari True Meta Stone di taman sekarang. Dia menegaskan bahwa batu itu persis seperti yang dijelaskan Dan King, langka. Dia akan membutuhkan banyak batu ini di jalannya sebagai orang suci di masa depan. Ketika dia melihat meja yang terbuat dari True Meta Stone bermutu tinggi, dia tahu bahwa ada banyak batu di kota ini. Dalam perjalanan ke Void Triangular Domain ini, Jiang Chen harus memastikan bahwa dia akan mendapatkan True Meta Stone dalam jumlah besar, itu akan menghilangkan kekhawatirannya akan membutuhkan Pil Saint Rank Restoration dalam perjalanannya menuju alam Great Saint. Untuk raja konsumsi seperti Jiang Chen, sulit untuk membayangkan berapa banyak energi yang perlu dia konsumsi dari orang suci tingkat pertama hingga orang suci tingkat ke-9. Itu pasti akan menjadi sosok astronomis. Itulah mengapa dia membutuhkan True Meta Stone untuk menggantikan Pil Saint Rank Restoration, jika tidak, kemajuannya tidak mungkin dilakukan. Mata Tyrant berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Mereka akan menyelesaikan misi besar. Dan King tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa tidak akan ada kedamaian dalam perjalanan ke Void Triangular Domain ini. Dark Mulberry City baru permulaan. Setelah itu, Tyrant memanggil monumen batu berwarna merah darah dan meletakkannya di sudut kompleks. Jiang Chen meminjam kekuatan monumen batu dan mulai mengatur formasi besar. Dia memasukkan segel Dharma yang tak berbentuk ke dalam kehampaan yang menutupi seluruh kompleks. Kemudian, dia mencor 5 unsur jiwa. Formasi ini tidak sama dengan yang dia dan Big Yellow gunakan di Nebula Sekte untuk bertahan melawan pasukan Nan Bei Chou formasi 5 elemental Tisura. Formasi ini tidak punya nama. Itu akan berfungsi sebagai penghalang dan mengubah seluruh kompleks menjadi dunia ilusi. Setelah formasi selesai, apapun yang akan terjadi di dalam formasi tidak akan terdeteksi. Dan King melihat bayangan Jiang Chen yang tak terhitung jumlahnya ketika dia terus melambai-lambaikan telapak tangannya untuk mengirimkan segel telapak tangan. Dan King menghela nafas sekali lagi. Chen Er memang seorang jenius yang tak tertandingi.
Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sulit membayangkan seseorang telah menguasai banyak hal. Ada beberapa hal atau orang di dunia ini yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Chen kecil adalah salah satunya dan dia adalah keajaiban. Tyrant tersenyum. Dia telah terbiasa dengan tindakan dan keterampilan ajaib Jiang Chen. Jiang Chen adalah orang dengan kekuatan tempur tirani, kebal terhadap semua jenis racun, dan menguasai bidang alkimia dan formasi. Dia adalah orang yang hampir bisa melakukan apa saja, polimat. Yan Chenyu tersenyum setelah mendengar bahwa suaminya dipuji. Itu membuatnya merasa lebih bahagia seolah-olah dialah yang dipuji. Tak lama setelah itu, formasi besar pun terbentuk sepenuhnya. Melihat dari luar, tidak ada yang terlihat. Dan King merasakan hal yang sama. Jika dia tidak melihat pembuatan formasi dengan matanya sendiri, dia tidak akan memperhatikan penghalang dari formasi besar. Dark Liu Yun pasti tidak akan menyadarinya. Haha, sekarang kita tinggal menunggu mangsanya jatuh ke dalam perangkap. Liu Yun gelap tidak akan pernah mengira bahwa lubang yang dia gali sebelumnya adalah untuk dirinya sendiri. Tyrant tertawa. 4 jam telah berlalu dalam sekejap. Langit sudah gelap. Ki dari seluruh Void Triangular Domain telah berubah secara dramatis. Seluruh dunia dilingkupi oleh energi gelap dan cahaya seluruhnya terhalang olehnya. Tidak ada cahaya bulan atau cahaya bintang. Seluruh dunia diliputi oleh kegelapan murni. Masih ada 2 jam lagi. Dark Liu Yun pasti akan tiba tepat waktu. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan keluar sebentar. Jiang Chen berkata, Saudara Chen, kemana kamu pergi? Yan Chenyu bertanya, saya akan mengumpulkan beberapa informasi tentang prefektur ini. Jiang Chen berkata, Chen hati-hati. Dan King mengingatkan dengan cemas. Setiap kali Void Triangular Domain dibuka untuk umum, kota-kota dalam domain tersebut akan meningkatkan penjagaannya. Selain itu, ini adalah prefektur kota. Jiang Chen akan dengan mudah diperhatikan oleh para ahli di prefektur jika dia keluar pada jam ini. Jiang Chen bergoyang dan menghilang dalam kegelapan. Mengingat kemampuannya untuk bersembunyi, dia akan pergi kemanapun tanpa disadari bahkan di depan mata seorang Saint kecil kelas 9. Dia tidak percaya bahwa ada orang suci kelas kecil ke-9 di kota ini. Batas dalam domain ini adalah puncak orang suci kecil kelas ke-9. Semua orang suci kelas kecil ke-9 harus tinggal di kota raja. Kota lain manapun yang dijaga oleh orang suci kelas kecil ke-9 pasti merupakan kota tetangga kota raja. Dark Mulberry City hanyalah kota yang jauh. Dengan demikian, Jiang Chen bisa melonggarkan kewaspadaannya saat berada di kota ini. Sebuah siluet bergerak maju mundur di depan para penjaga seperti hantu di prefektur yang luas tapi mereka hanya bisa merasakan angin sepoi-sepoi. Siluet itu adalah Jiang Chen. Ketika dia tiba di tanah kosong, dia mengerutkan kening. Bagaimana bisa ada tanah kosong di prefektur? Itu tidak sejalan dengan arsitektur bangunan-bangunan ini. Sebidang tanah ini cukup luas untuk membangun taman. Sesuatu harus disembunyikan di balik gurun ini. Petik 1. Jiang Chen berkata pada dirinya sendiri. Kediaman lamanya juga merupakan prefektur di Fragrant Sky City. Prefektur adalah bangunan terpenting dan dihormati di sebuah kota. Dengan demikian, kualitas dan gaya arsitektur merupakan elemen penting. Jika sebuah gurun ditinggalkan di sebuah prefektur, itu pasti akan mempengaruhi kesan artistik dan bermartabatnya. Jiang Chen merasakan sesuatu yang aneh. Dia segera mengedarkan teknik penurunan jiwa hebatnya. 5 kekuatan jiwa unsurnya telah menutupi seluruh area. Tiba-tiba, Jiang Chen mengetahui bahwa sebenarnya ada zona spasial di bawah tanah ini, atau mungkin itu bukan ruang kosong tetapi sebuah bangunan. Ada ruang rahasia bawah tanah. Mata Jiang Chen berbinar. Benar saja, ada sesuatu yang tersembunyi di negeri ini. Namun, dia tidak menemukan jalan masuk ke sana. Pintu masuk ke gedung tersembunyi ini harus disembunyikan di suatu tempat di daerah ini. Hauber, itu tidak terlalu penting bagi Jiang Chen. Dengan bantuan jiwa bumi, dia bisa menembus tanah dengan mudah tanpa menarik perhatian. Swoosh! Dia membuang jiwa buminya dan menghilang dengan semburan, pergi ke bawah tanah. Setelah beberapa berkedip, dia muncul tepat di depan pintu berbatu. Ada piring yang terukir 3 kata di atas pintu paviliun penghilang wangi. Dia mengerutkan alisnya. Pikiran awalnya adalah bahwa ini adalah tempat untuk menyimpan harta karun. Sekarang, tampaknya sebaliknya. Sebuah penyimpanan harta karun bernama Fragrance Dispelling Pavilion. Tidak ada satupun penjaga di sini atau tanda-tanda formasi. Siapa yang akan membiarkan gudang harta karun tidak dijaga? Dia berbalik ke belakang dan melihat koridor panjang dan hitam. Itu pasti pintu keluar dan pintu masuk ke ruang rahasia ini. Dia tertarik dengan lorong pavilion. Dengan goyah, dia masuk ke dalam Fragrance Dispelling Pavilion. 810. Fragrance Dispelling Pavilion adalah pavilion rahasia bawah tanah. Karena Jiang Chen telah mendeteksi bangunan rahasia ini, dia mungkin juga mencari tahu apa yang ada di baliknya. Ketika dia masuk, amarahnya langsung tersulut dan wajahnya langsung berubah saat melihat pemandangan di dalam gedung. Adegan itu benar-benar kacau. Ada 8 kandang yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di dalam setiap kandang ada organisme hidup. Mereka justru perempuan. 8 gadis dikurung di setiap kandang. Gadis-gadis ini tidak mengenakan banyak pakaian. Beberapa dari mereka bahkan benar-benar terbuka. Tubuh mereka penuh luka dan memar. Mereka sama sekali tidak tampak seperti wanita. Beberapa dari mereka bahkan berpenampilan seperti remaja berusia 14 atau 15 tahun. Yang lebih membuatnya marah adalah ketika dia melihat beberapa mayat tergeletak di sudut ruangan. Kebanyakan dari mereka telah mengering. Mereka semua tidak berpakaian. Tidak ada yang mau repot-repot menguburkan mereka setelah mereka mati. Tubuh mereka mirip dengan gadis-gadis di dalam sangkar. Meskipun telah meninggal untuk jangka waktu tertentu, memar mereka sangat dalam dan terlihat jelas. Bahkan ada mayat perempuan yang dadanya telah dipotong. Ini adalah tindakan fanatik yang tidak berperasaan dan tidak manusiawi. Jiang Chen berusaha keras untuk mengendalikan amarahnya yang akan meledak. Dia berjalan perlahan menuju gadis-gadis yang di penjara itu. Mungkin karena suara langkah kaki, gadis-gadis yang terbaring di sangkar ini bangun dengan wajah bingung dan ketakutan. Mata mereka penuh ketakutan, ketakutan sudah tertanam dalam diri mereka setelah menderita berkali-kali. Bunuh aku, tolong bunuh aku, monster kotor, aku pasti akan menghantuimu setelah aku menjadi hantu. Aku mohon, bunuh aku sekarang. Tanggapan gadis-gadis ini sangat intens saat mereka melihat Jiang Chen. Beberapa meratap dan beberapa mengutuk, tetapi keputusasaan terlihat jelas di mata mereka. Itu adalah frustrasi yang tak terlukiskan. Sekarang,
Mereka hanya menginginkan kematian. Kalian semua, jangan takut. Saya di sini untuk menyelamatkan Anda semua. Saya manusia seperti Anda, saya dari Saint Origin World. Jiang Chen dengan cepat berbicara dan menyatakan identitasnya. Dia tahu bahwa tubuh gadis-gadis ini mengalir dengan darah manusia. Mereka bukanlah orang-orang dari generasi kegelapan karena tidak ada satupun elemen gelap di dalam diri mereka. Tak perlu dikatakan bahwa ini adalah perbuatan pangeran yang mesum. Gadis-gadis ini tercengang setelah mendengar pernyataan Jiang Chen. Kemudian, mereka memindainya. Mereka tidak merasakan apa-apa selain ki manusia. Lebih penting lagi, pria ini tidak melakukan pelecehan seksual pada mereka saat dia tiba. Ini cukup untuk membedakannya dari orang-orang generasi kegelapan. Mengendus. Kedelapan gadis itu mulai menangis dengan sedihnya. Mereka tidak bisa menghitung berapa kali mereka menangis selama 3 tahun terakhir ini. Mereka bahkan tidak punya hak untuk mati. Mereka terus-menerus hidup dalam penghinaan dan mimpi buruk. Semua harapan mereka telah hancur. Tuan muda, saya dengan tulus memohon Anda untuk membunuh saya. Begitu kau membunuhku, Ying Er akan berjanji menjadi budakmu di kehidupanku selanjutnya untuk membalas kebaikanmu. Seorang gadis berusia kira-kira 14 tahun yang terbaring di tanah dan hampir tidak mengenakan apa-apa, memohon. Dia telah dipermalukan secara berlebihan dan satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah kematian. Jiang Chen terkejut dengan perilaku mereka. Siksaan macam apa yang telah mereka derita sehingga mereka sangat ingin mati. Jiang Chen secara alami bisa melihatnya dengan matanya. Gadis-gadis ini sama dengannya seorang kultivator. Mereka dulunya adalah pembudidaya yang kuat tetapi sekarang tubuh mereka dikendalikan oleh energi gelap, menjadikan mereka mayat hidup. Itulah mengapa mereka tidak bisa bunuh diri. Bagaimana kalian semua bisa sampai di sini? Jiang Chen bertanya. Kami adalah pembudidaya dari Saint Origin World, Boundless World dan Black Yellow World. Kami telah menghadiri acara perdagangan 3 tahun yang lalu tetapi direncanakan melawan oleh Liu Yun hitam yang kotor itu. Monster mesum itu telah memenjarakan kami di dalam sangkar-sangkar ini dan menyegel kultivasi kami. Dia telah menjadikan kami mainannya untuk kesenangan dan untuk mengekspresikan kemarahannya. Di matanya, kami tidak lebih dari seorang hamba. Seorang gadis berkata, tubuhnya gemetar saat mengingat kejadian yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Sudah 3 tahun. Tekad mereka sudah padam. Beberapa dari mereka bahkan berasal dari keluarga terkemuka tetapi setelah menderita selama 3 tahun terakhir, tubuh mereka sudah mati rasa. Mereka bahkan tidak akan merasa malu bahkan jika seorang pria menatap tubuh terbuka mereka. Setelah menderita sekian lama, kematian adalah satu-satunya hal yang mereka nantikan. 3 tahun kita tidak hanya dipermainkan oleh orang menyebalkan kotor, tapi juga oleh teman-temannya. Gadis-gadis itu mati bukan karena bunuh diri, mereka dimainkan sampai mati. Siapapun yang melawan akan dipukuli dengan kejam. Bahkan ada seorang gadis yang payudaranya telah dibedah dari tubuhnya. Mereka adalah sekelompok maniak seksual yang selalu mencari kesenangan dari kami. Tuan muda, saya mohon agar Anda membunuh kami semua. Bebaskan kami dari siksaan yang terus-menerus ini. Titik. Gadis-gadis itu menceritakan pengalaman masa lalu mereka dari gedung ini. Faktanya, adegan saat ini saja sudah bisa memberitahu bagaimana mereka diperlakukan dalam 3 tahun terakhir ini. Hong, kemarahan yang intens keluar dari tubuh Jiang Chen. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia menoleh ke gadis bernama Ying Er dan bertanya, berapa umurmu tahun ini? Ying Er akan berusia 14 tahun tahun ini. Ying Er menjawab dengan jujur. Kakak, tinju Jiang Chen menghasilkan suara retak. Kemarahannya hampir meledak. Seorang gadis berusia 14 tahun, bajingan menyebalkan itu. Dia baru berusia 11 tahun 3 tahun lalu. Monster ini bahkan tidak menunjukkan belas kasihan kepada gadis berumur 11 tahun. Dia seumuran dengan Zhuo Ling Er. Sulit membayangkan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari selama 3 tahun terakhir ini. Dia tiba-tiba tahu mengapa mereka sangat menginginkan kematian. Itu adalah bentuk rilis sejati. Merobek Liu Yun gelap menjadi jutaan keping bahkan tidak cukup untuk membayar penderitaan gadis-gadis ini. Manusia disebut manusia karena hati nurani. Makhluk tanpa hati nurani bahkan lebih buruk dari monster. Mereka jahat, mesum, tidak berperasaan bukan hanya Liu Yun gelap saja tetapi juga teman-teman yang dia bawa untuk bermain dengan para gadis. Di mata mereka, manusia perempuan hanyalah mainan, alat bagi mereka untuk bermain dan menikmatinya. Jiang Chen tiba-tiba berpikir bahwa tidak hanya Liu Yun kegelapan yang harus mati, seluruh generasi kegelapan juga. Aku akan menyelamatkan kalian semua. Jiang Chen berkata, tidak ada tuan muda, kami tidak akan pergi. Kami memohon Anda untuk memberi kami kematian, sebuah pembebasan. Bagaimana kami bisa terus hidup dengan kondisi kami saat ini? Kami menjadi tidak lengkap dan lumpuh. Kami hanya ingin mati. Tuan muda, tolong bunuh kami. Kami akan 100 kali lebih bahagia jika kami mati di bawah tanganmu daripada dimainkan sampai mati oleh monster-monster itu. Ayo tuan muda, lakukan sekarang. Kirimkan kami ke perjalanan baru dan Anda akan menjadi dermawan terbesar kami. Jiang Chen memejamkan mata perlahan, setelah melihat mata tak berdaya itu dan mendengarkan permohonan terus-menerus mereka. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar orang yang kejam karena dia telah membunuh begitu banyak orang, menodai tangannya dengan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya. Dunia kultivasi adalah dunia guk-guk makan guk-guk. Itu adalah sesuatu yang biasanya terjadi di mana saja kapan saja. Namun, ada intinya di hati Jiang Chen. Dia manusia laki-laki dengan kejujuran. Dia tidak akan marah ini jika Dark Liu Yun telah membunuh gadis-gadis ini. Apa yang dilakukan Dark Liu Yun telah melewati batas. Dia belum pernah merasakan amarah ini sebelumnya. Aku akan memenuhi keinginanmu. Aku juga bisa melakukan satu hal lagi untuk kalian semua setelah itu, yaitu membalas dendam kepada mereka yang membuatmu menjadi seperti ini. Jiang Chen berkata dengan nada polos. Gadis-gadis itu puas setelah mendengar janji Jiang Chen. Ying Er sangat senang sampai dia menangis. Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan membalas dendam pada monster-monster kotor itu atas nama kami? Bisakah kamu benar-benar membunuh monster jahat itu? Saya berjanji kepadamu, aku akan membunuhnya. Jiang Chen tersenyum pada Ying Er. Dia lalu mengangkat tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tangannya gemetar. Tuan muda, lakukan sekarang. Anda benar-benar penyelamat kami. Seseorang berkata, itu cukup. Jiang Chen tidak ingin mendengarkan permohonan mereka lagi. Dia memukul telapak tangan. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti bilah tajam, menusuk para gadis.
Tubuh mereka perlahan jatuh saat mereka mati di tempat. Mata mereka tertutup, yang berarti tidak ada kengganan dalam kematian mereka. Wajah mereka penuh kepuasan. Itu adalah mimpi yang mereka rindukan. Jiang Chen melihat mayat-mayat itu dan membakarnya dengan apinya. Tubuhmu suci dan murni. Aku akan menggunakan api terkuat untuk membakar kalian semua. Tinggalkan pembalasanmu di pundakku. Kemudian, gelombang energi yang kuat keluar dari tubuh Jiang Chen. Seluruh paviliun bawah tanah hancur total. Koridor paviliun pengusir wewangian yang ada akan mengarah ke kamar tempat Dark Liu Yun tinggal. Kekuatan penghancur tidak berdampak satupun pada prefektur di atas, tapi Liu Yun gelap bisa merasakannya dengan sangat jelas, terutama kematian 8 gadis itu. Swoosh! Saat berikutnya, Dark Liu Yun menghilang dan muncul di koridor bawah tanah. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau ketika dia melihat paviliun pengusir wewangian yang hancur. Kemarahan meledak dari tubuhnya. Siapa yang berani menghancurkan paviliun bawah tanahnya? Ini pasti lelucon. Dia tidak bisa membayangkan betapa berani orang ini untuk melakukan hal seperti itu. Sialan, semua usaha saya untuk membangun paviliun pengusir wewangian sia-sia. Semua mainan saya hilang. Dark Liu Yun mengertakkan gigi. Dia menggunakan akal ilahi untuk mencari perusak tetapi tidak menemukan apapun. Orang itu pasti telah meninggalkan tempat ini tanpa meninggalkan satu jejak pun, bahkan kinya pun tidak. Dia tiba-tiba teringat pada seseorang, pemuda berbaju putih. Jiang Chen, itu pasti kamu. Saya akan membuat Anda membayar harga yang lumayan untuk apa yang Anda lakukan. Anda pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Mata Liu Yun gelap berkilau karena kekejaman. Pikiran itu secara alami datang ke Dark Liu Yun, dia menebak bahwa itu adalah perbuatan Jiang Chen. Paviliun pengusir wewangiannya baik-baik saja untuk waktu yang lama tetapi dihancurkan segera setelah Jiang Chen tiba. Dia tidak akan percaya bahwa ini dilakukan oleh orang-orang dari generasi kegelapan. Tak seorang pun di Dark Mulberry City berani melakukan tindakan seperti itu. Secara kebetulan, Jiang Chen dan teman-temannya adalah kelompok orang pertama yang tiba di kota mereka saat domain dibuka hari ini. Di halaman, Jiang Chen mondar-mandir. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh dan wajahnya dipenuhi dengan kedinginan. Meskipun dia telah menghancurkan paviliun pengusir wangi, Jiang Chen masih memiliki banyak amarah yang terkandung di dalam dirinya yang siap meletus setiap saat. Dia tidak akan pernah melupakan kondisi menyedihkan gadis-gadis itu, terutama mata menyedihkan dan putus asa dari gadis kecil itu, Ying Er. Skenario ini seperti jarum baja yang menusuk jantungnya. Satu-satunya cara untuk mengungkapkan amarahnya adalah dengan membunuh Liu Yun kegelapan atas nama 8 gadis itu. Saudara Chen, apa yang terjadi padamu? Chen kecil, wajahmu terlihat sangat tidak menyenangkan. Chen Er, apakah kamu menemukan sesuatu yang buruk? Mereka bertiga bisa dengan jelas melihat perilaku aneh Jiang Chen. Benar-benar berbeda dari saat dia pergi. Mereka bisa merasakan sesuatu seperti gunung berapi yang akan meledak di dalam dirinya. Pria yang tidak berperasaan dan jahat Liu Yun kegelapan harus mati. Siapapun yang memasuki Fragrance Dispelling Pavilion, seluruh generasi kegelapan harus mati. Jiang Chen berkata dengan nada yang sangat dingin. Urat hijau di tinjunya bergerak-gerak. Tekadnya sekuat baja karena dia telah berada dalam banyak pertempuran dan telah menyaksikan banyak orang mati. Biasanya, dia akan bisa menjaga ketenangannya terlepas dari apapun yang dia hadapi. Namun, kejadian hari ini benar-benar telah menyulut amarahnya hingga dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Surga harus tahu bagaimana perasaan Jiang Chen ketika dia membunuh gadis-gadis itu. Saudara Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Yan Chenyu bertanya. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosi balapnya. Jika pikirannya lahir tanpa rasionalitas, dia akan menghancurkan seluruh prefektur. Kemudian, Jiang Chen memberitahu mereka semua yang dia temui sekarang. Wajah mereka langsung berubah, terutama wajah Yan Chenyu. Udara dingin yang dia keluarkan bisa membekukan binatang purba biadab sampai mati. Tyrant dan Dan King marah meski belum melihat adegan itu secara langsung. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa Liu Yun hitam pasti akan melakukan hal yang sama kepada Yan Chenyu. Konsekuensinya pasti akan sangat mengerikan jika dia berhasil. Tentu saja tidak. Amitabha. Tyrant menyatukan kedua telapak tangannya. Wajahnya terlihat sedih sebelum dia membuka mulutnya dan mengutuk. Motherfucker. Dia lebih buruk dari monster. Hukuman di bawah 18 lapisan neraka tidak akan cukup baginya. Ini benar-benar menyebalkan. Ai, banyak pangeran muda generasi kegelapan memiliki hobi seperti ini. Aku bahkan tidak tahu bahwa mereka memperlakukan gadis manusia seperti mainan untuk kesenangan jika bukan karena Chen Er. Mereka terlalu kejam. Dan King menghela nafas. Siapapun bisa membayangkan betapa sakitnya keluarga dan teman-teman gadis-gadis itu begitu mereka menemukan kebenaran. Saudara Chen, kita tidak boleh membiarkan Liu Yun gelap itu pergi. Yan Chenyu berkata dengan dingin. Bukan hanya Liu Yun gelap. Jiang Chen menunjukkan seringai dingin. Semua orang di sini tahu tentang perbuatan, baik, Liu Yun kegelapan, baik itu penjaga kota atau penjaga prefektur. Mereka memperlakukan perbuatan pangeran mereka sebagai hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jiang Chen ingin membalas dendam atas nama 8 gadis itu termasuk gadis-gadis yang sudah meninggal. Dia ingin orang-orang itu menemani kematian gadis-gadis itu. Waktunya hampir habis. Kurang dari 1 jam lagi. Orang itu akan segera datang. Kata Tyrant, aku telah menghancurkan paviliun pengusir wewangiannya. Dia tidak akan kesulitan menebak bahwa itu perbuatan saya. Saya yakin dia diliputi oleh amarah sekarang. Dia akan menjadi orang pertama yang sampai di sini segera setelah waktunya habis. Jiang Chen tersenyum dingin. Oh ya, Chen kecil. Mungkin kita bisa melakukan ini dengan cara yang mudah. Tyrant tersenyum. Unsur gelap banyak ditemukan di tubuh generasi kegelapan. Itu berarti cahaya yang membangun mungkin bekerja pada mereka. Jika mereka bisa diperbaiki, itu akan menghemat banyak usaha. Aku belum memikirkan itu, tapi atribut dunia ini berbeda dari alam asal Sein. Hanya ada elemen terang dan gelap di sini, dan generasi kegelapan adalah satu-satunya makhluk hidup di sini. Saya khawatir cahaya yang membangun tidak akan bekerja pada mereka karena lingkungan dunia ini mengharuskan mereka untuk menjadi jahat. Jiang Chen berkata, kami akan tahu setelah mencoba. Tyrant tersenyum. 1 jam berlalu dengan sangat cepat. Mereka berempat sedang duduk di halaman, menunggu kedatangan Dark Liu Yun. Benar saja, Liu Yun gelap tepat waktu. Para tamuku, bagaimana kabarmu? Suara Dark Liu Yun telah mencapai mereka bahkan sebelum dia tiba, nadanya tidak sesopan itu di siang hari. Mungkin, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi.
Kesopanan sama sekali tidak perlu bagi orang-orang yang akan segera meninggal. Baginya, mereka tidak berbeda dengan serangga. Di belakang Dark Liu Yun adalah seorang lelaki tua dengan puncak kultivasi ranah Sein kecil kelas 6. Keduanya membawa senyum garang. Mungkin karena langit malam, mereka terlihat persis seperti iblis di kegelapan. Swoosh! Jiang Chen melantunkan mantranya begitu mereka muncul. Dia memancarkan cahaya yang membangun. Itu langsung menembus tubuh Dark Liu Yun dengan sebuah sapuan. Mata Dark Liu Yun mengerutkan kening, dia memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan luka. Menurut pendapatnya, Jiang Chen mencoba serangan diam-diam padanya tetapi tidak tahu bahwa dia sudah kehilangan kekuatan tempurnya. Karena itu, serangan Jiang Chen tidak melakukan apapun padanya. Jiang Chen menjaga cahaya yang membangun. Dia menggelengkan kepalanya ke Tyrant. Hasilnya seperti yang dia prediksi. Cahaya yang membangun tidak akan bekerja di dunia asing seperti yang mereka masuki. Dunia ini tidak sama dengan dunia iblis. Iblis di dunia akan menyerah pada cahaya yang membangun. Meskipun dunia iblis juga merupakan zona spasial independen, dibutuhkan dukungan dari Sein Origin World agar ada. Dengan kata lain, tanah dunia iblis terhubung ke tanah dunia asal Sein, serta elemen alam dunia. Void Triangular Domain tidak terhubung ke dunia lain manapun. Bencana alam di dunia ini dipengaruhi oleh sumber dunia. Dengan demikian, orang-orang dari generasi kegelapan tidak akan menyerah pada cahaya yang membangun. Jiang Chen benar-benar tidak berencana untuk menggunakan cahaya yang mendidik. Cara terbaik untuk menangani hewan seperti Liu Yun gelap adalah dengan menggunakan kekuatan langsung untuk menghancurkannya. Pangeran Liu Yun memang punya banyak waktu luang untuk berkunjung ke kompleks kami di tengah malam. Mereka berempat duduk di kursi mereka, tidak menunjukkan tanda-tanda berdiri untuk menyambut mereka. Jiang Chen, izinkan saya menanyakan satu hal. Apakah Anda yang menghancurkan paviliun pengusir wewangian saya? Dark Liu Yun bertanya lugas. Betul sekali. Itu saya lakukan itu. Saya juga telah berjanji untuk membalas mereka. Tubuh Jiang Chen penuh dengan niat membunuh, dia menahan dirinya dari menerjang ke depan untuk merobek Liu Yun gelap menjadi beberapa bagian. Brengsek, manusia rendahan ini. Anda hanya menyia-nyiakan keramahan saya. Anda telah membunuh pengawal dan jenderal saya tetapi saya tidak memperhitungkan itu untuk hutang Anda. Saya terus menyapa Anda dengan hangat. Benar-benar penuh kebencian bahwa Anda membalas kebaikan saya dengan tidak berterima kasih. Ekspresi Dark Liu Yun menjadi gelap, memikirkan paviliun penghilang wangi yang telah dihancurkan oleh orang menyebalkan ini. Haha, saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu tetapi mereka tidak semudah Anda. Tingkat ketidakberdayaan Anda telah mencapai tingkat yang tidak terjangkau. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa memasukkan racun ke dalam teh berarti menunjukkan keramahan Anda yang hangat kepada kami? Tyrant mengutuk. Sepertinya kalian sudah mengetahuinya, tapi kalian semua sudah kehilangan kultivasi untuk sementara waktu. Anda sama lemahnya dengan serangga di depan saya. Aku bisa dengan mudah membunuh kalian semua dengan satu nafas dari mulutku, tapi aku tidak akan pernah membiarkan kalian semua mati dengan mudah. Anda akan disiksa tanpa batas sampai mati, selain dari wanita cantik ini. Sangat berharga untuk menukar paviliun pengusir wewangian dengan keindahan seperti itu. Dark Liu Yun akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Karena lawan-lawannya telah kehilangan semua kultivasi mereka, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia berjalan menuju Jiang Chen dan mengangkat telapak tangannya untuk mengirim tamparan. Dia harus mengendalikan kekuatannya, jika tidak kesenangan akan berakhir jika Jiang Chen meninggal. Pah, suara keras bergema di seluruh halaman. Tapi, orang yang menerima tamparan itu bukanlah Jiang Chen, itu adalah Liu Yun gelap. Dia dikirim terbang menjauh oleh tamparan Jiang Chen, menabrak batu di satu sisi. Dampaknya telah menghancurkan batu menjadi beberapa bagian. Wah, Liu Yun gelap menyemburkan seteguk darah dengan suara, wah. Wajahnya sangat terkejut. Kamu masih memiliki kultivasi. Mata Dark Liu Yun tidak percaya. Hal yang paling dia kagumi adalah kekuatan Jiang Chen. Dia adalah orang suci kecil kelas 5 yang kuat sedangkan Jiang Chen hanya orang suci kelas 3 kecil. Bagaimana mungkin dia bisa dikirim terbang oleh seseorang yang 2 tingkat lebih rendah darinya? Faktanya, kekuatannya cukup untuk mengalahkan seorang Sein kecil kelas 6 biasa. Dia memiliki perasaan bahwa Jiang Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam tamparannya, kalau tidak dia mungkin sudah mati. Jangan khawatir tentang itu. Pikiran saya selaras dengan pikiran Anda. Aku juga tidak akan membiarkanmu mati semudah itu atau itu akan sangat tidak adil bagi mereka yang telah kamu siksa dan lukai. Nada suara Jiang Chen tiba-tiba menjadi sangat dingin. Saat Dark Liu Yun datang ke halaman, dia telah menjadi kura-kura yang terperangkap di dalam toples, menunggu untuk disembelih. Mustahil. Saya melihat Anda minum seluruh cangkir Sequoia Dragon Tea sebelumnya. Dark Liu Yun tidak bisa mempercayai fakta yang ada di depannya karena dia dengan jelas melihat Jiang Chen meneguk teh tadi. Dia yakin Jiang Chen tidak berpura-pura saat itu. Masih banyak hal mustahil lainnya untuk ditemukan dan ini baru permulaan. Jiang Chen tersenyum dingin. Gambar paviliun pengusir wewangian diputar ulang di kepalanya. Seolah-olah dia sedang melihat ekspresi menyedihkan gadis-gadis itu lagi. Dia pasti harus menyelesaikan skor ini. Dia ingin Dark Liu Yun dan orang-orang di Dark Mulberry City membayar harga yang mahal untuk apa yang telah mereka lakukan. Mengadili kematian. Hanya seorang Sein kecil kelas 3, kamu pikir kamu masih bisa hidup setelah diracuni. Ini pasti candaan. Kamu bahkan telah menyerang pangeranku, kejahatan yang benar-benar keji. Orang tua itu melintas, muncul di hadapan Jiang Chen. Ki dari Sein kecil kelas 6 puncak terpancar, tetapi itu bahkan tidak mengintimidasi Jiang Chen sama sekali. Tidak perlu bagi Jiang Chen untuk berubah saat menghadapi orang suci kelas 6. Dengan demikian, puncak orang suci kelas 6 masih akan menemui nasib yang sama. Pah, begitu suara lelaki tua itu memudar, tamparan Jiang Chen mirip dengan kilatan. Tidak ada waktu bagi lelaki tua itu untuk menanggapi. Deng deng deng. Tamparan Jiang Chen membuatnya terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Setengah dari wajahnya memerah. 2 gigi depannya dicabut. Dia menatap Jiang Chen, ketakutan. Ketakutan yang dia rasakan lebih besar dari apa yang Liu Yun gelap lakukan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Jiang Chen sekuat ini. Ini tidak diharapkan. Jika fakta bahwa Jiang Chen membuat Dark Liu Yun lengah, mengirimnya terbang pergi dengan tamparan hanyalah keberuntungan, itu seharusnya tidak terjadi lagi. Satu-satunya penjelasan untuk itu adalah bahwa Jiang Chen sangat kuat. Liu Yun gelap dan lelaki tua itu terkejut. Mereka belum pernah melihat abnormal seperti itu, mereka juga memiliki banyak jenius di generasi kegelapan, tapi tidak ada yang sekuat ini. Bocah,
Kamu benar-benar membuatku marah. Orang tua itu mengamuk. Tubuhnya mengeluarkan suara retak. Gambar gelap tiba-tiba muncul di belakangnya, membayangkan monster ganas. Energi gelap yang dia pancarkan dapat membuat siapapun merasa bahwa mereka telah bertemu dengan iblis neraka. Generasi kegelapan adalah monster yang kejam, seperti yang kuduga. Jenis Anda tidak perlu ada lagi. Jiang Chen berkata dengan dingin. Hong Long. Suara yang memekakkan telinga terdengar dari kekuatan yang dilepaskan lelaki tua itu. Sebuah tangan hitam besar terwujud dan menerjang ke arah Jiang Chen. Jiang Chen juga mengirimkan serangannya, True Dragon Palm. Cakar naganya dilingkupi dengan api yang paling murni. Sementara telapak tangannya yang menyala menerjang lawannya, energi gelap lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya, menyebabkan kinya menyusut setengah. Jiang Chen merasa senang melihat ini. Sepertinya apinya tidak sama dengan cahaya yang membangun. Cahaya yang membangun berasal dari sekte Buddha, atribut alaminya didasarkan pada Buddha. Pada domain fragmentasi void ini hanya terdapat dua jenis elemen yaitu elemen gelap dan elemen terang. Mereka hidup berdampingan di dunia ini, dan mereka harmonis. Selain batas sumber dunia, itu membuat cahaya yang membangun di sini tidak berguna. Untuk api Jiang Chen di sisi lain, itu tanpa diragukan lagi adalah kutukan terbesar dari generasi kegelapan. Dalam skenario ini, lelaki tua itu tidak akan bisa menggunakan semua kekuatannya mengingat fakta bahwa dia ditekan, apalagi mengalahkan Jiang Chen. Bang! Segel True Dragon Palm bertabrakan dengan telapak tangan hitam pria tua itu. Telapak tangan lelaki tua itu langsung hancur, dia didorong menjauh dari tempat kejadian. Lengannya terlepas dari bahunya. Dia menjerit kesakitan saat api menyentuh kulitnya. Itu seperti tukak tulang yang tidak bisa disingkirkan begitu saja dengan beberapa ayunan sederhana. Jiang Chen bergerak maju. Dia meregangkan cakar naganya, meraih leher lelaki tua itu dan mengangkatnya. Orang tua itu berjuang seperti anak ayam yang jatuh ke belenggu Jiang Chen. Liu Yun gelap yang mencoba untuk berdiri, wajahnya berubah menjadi jelek. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia lihat. Dia tahu betul betapa kuatnya lelaki tua itu karena dia sudah bersamanya sejak lama. Selain ayahnya dan sesepuh orang suci kelas 7 lainnya, lelaki tua ini pasti peringkat ketiga di kota Mulberry Gelap. Terlepas dari kekuatannya yang kuat, serangannya tidak dapat membahayakan Jiang Chen dan sebagai gantinya dikendalikan oleh musuhnya. Berhenti. Jiang Chen, jangan lupa di mana Anda berada. Ini adalah prefektur kami. Ayah saya pasti akan merasakan gelombang dan gerakan pertempuran di sini. Kamu akan selesai. Liu Yun gelap terdengar muram. Jie terkekeh, aku sudah memasang jaring yang tak terhindarkan di kompleks ini. Tidak ada orang di luar yang bisa merasakan apapun di sini bahkan jika saya menggunakan serangan yang mengguncang dunia. Saat Anda melangkah ke pintu halaman ini, Anda telah menjadi kura-kura di dalam toples. Tidak, saya tidak boleh menggunakan kata kura-kura untuk mendeskripsikan Anda karena itu akan menjadi penghinaan bagi kura-kura. Saya harus menggambarkan Anda sebagai guk-guk yang akan dipukuli begitu parah di balik pintu tertutup. Tapi sepertinya itu juga tidak benar. Big Yellow pasti akan menggigitku sampai mati jika aku menggunakan kata guk-guk untuk menggambarkanmu. Ai sayang sekali, aku tidak bisa menemukan makhluk hidup yang cocok untuk mendeskripsikan orang menyebalkan sepertimu. Tyrant menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil mengeluarkan kata-kata yang mengalir tanpa henti, tetapi dia masih tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan karakternya. Bagaimanapun, dia merasa puas mengetahui bahwa orang menyebalkan ini akan dihukum dalam waktu singkat. Apa yang baru saja Anda katakan? Dark Liu Yun berseru. Kata-kata sarkastik Tyrant tidak masuk ke telinganya. Dia hanya mendengar jaring tak terhindarkan dua kata ini. Faktanya, dia tidak berdaya di bidang formasi. Bahkan dia dan lelaki tua itu tidak memperhatikan bahwa ada formasi yang dipasang di luar kompleks ini. Dark Liu Yun punya alasan bagus untuk mempercayai kata-kata Tyrant meskipun dia ragu. Dampak yang Jiang Chen dan lelaki tua itu ciptakan barusan sudah cukup untuk mengguncang tidak hanya prefektur mereka tetapi juga seluruh kota Dark Mulberry. Itu pasti akan mengingatkan para ahli yang kuat untuk datang, tetapi situasi saat ini setenang biasanya. Para ahli yang kuat tidak terlihat dimanapun. Lepaskan aku. Anda manusia rendahan. Anda berani membunuh orang-orang kami di prefektur kami. Kalian semua pasti akan mati. Orang tua itu tidak lupa mengancam Jiang Chen saat dia berjuang. Dia tidak menyadari bahwa dia baru saja melakukan kesalahan besar. Lanjutkan perjuanganmu. Kamu akan mati perlahan karena penderitaan ini. Suara Jiang Chen dingin. Tatapannya seperti tatapan Raja Iblis dari neraka. Dia menempatkan lelaki tua itu di kekuatannya dan melepaskan True Thunder Fire dan True Dragon Fire-nya. Kedua api ini menyerang seperti bilah, mengebor ke tubuh lelaki tua itu. Dalam sekejap, lelaki tua itu berubah menjadi lautan api. Ark. Orang-orang dari generasi kegelapan seharusnya kebal terhadap api karena mereka memiliki energi gelap yang sangat kuat, tetapi lelaki tua itu akhirnya tahu bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Masih ada nyala api yang bisa membakarnya sampai habis. Orang tua itu berjuang keras di dalam api, dia akan meratap kesakitan yang bisa membuat rambut orang berdiri di ujungnya dari waktu ke waktu. Suaranya tanpa henti. Dia menderita siksaan tanpa akhir di lautan api dan semakin mendekati kematian. Ini adalah pengalaman yang sama sekali berbeda dari terbunuh secara langsung. Dia ditakdirkan untuk menderita rasa sakit yang tak ada habisnya sampai Jiang Chen memberinya kematian yang cepat. Seorang Saint kecil kelas 6 yang kuat melolong gila-gilaan di lautan api tetapi masih sangat hidup. Liu Yun gelap yang menontonnya sejak awal sudah bisa merasakan jiwanya terjebak di neraka. Raungan itu berlangsung selama 10 menit atau lebih sebelum akhirnya mati. Dia dibakar sampai mati. Semua kecuali abunya lenyap selamanya dari dunia. Jiang Chen, kamu hanyalah manusia rendah dan hina dan kamu berani berkomplot melawanku. Dark Liu Yun berteriak pada Jiang Chen. Haha, kamu benar-benar membuatku tertawa. Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa saya tercela. Anda tidak akan menghadapi akhir seperti itu jika Anda tidak memiliki niat jahat terhadap kami. Tahukah Anda apa yang disebut dalam ajaran Buddha? Itu adalah karma. Ketika Anda melakukan hal-hal buruk, hal itu pada akhirnya akan berbalik dan memukul Anda. Hari ini, kami menggunakan siklus karma untuk memberi Anda pelajaran. Jika kamu mati hari ini, itu karena benih jahat yang telah kamu tanam. Tyrant tertawa sesaat sebelum dia mengganti nadanya, seolah-olah dia adalah kepala sekolah dan Dark Liu Yun adalah anak nakal. Namun, pernyataan Tyrant tidak disukai oleh Jiang Chen dan Dan King. Ketika kamu melakukan hal-hal buruk, itu pada akhirnya akan berbalik dan memukulmu.
Mereka bertanya-tanya apakah ini benar-benar ucapan Buddha atau hanya ucapan Tyrant sendiri. Jiang Chen, karena berkomplot melawan saya di prefektur saya, Anda sudah selesai. Dark Liu Yun memberikan ancaman terakhirnya sebelum berubah menjadi bayangan hitam untuk melarikan diri. Jiang Chen harus menghadap ke depan jika Liu Yun gelap bisa melarikan diri dalam situasi seperti itu. 5 bola elemennya lebih cepat. Itu menangkap Dark Liu Yun dan menariknya kembali. Dong! Tubuh Dark Liu Yun jatuh ke tanah dengan berat, menciptakan lubang besar di tanah. Ini karena Jiang Chen menggunakan terlalu banyak kekuatan. Itu menyebabkan kepala Dark Liu Yun berputar dan menyemburkan darah. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri di depanku. Anda hanyalah seekor serangga. Apa yang bisa dibanggakan menjadi serangga? Komentar Jiang Chen yang tidak berperasaan telah menghina harga diri Liu Yun gelap. Sebelumnya, dia adalah orang yang memarahi orang dan mengucapkan kalimat ini. Hari ini, dia yang dimarahi sebagai gantinya. Sebelumnya, dia adalah orang yang berkomplot melawan orang lain. Begitu dia mengunci seorang gadis, dia tidak pernah bisa lepas dari ujung jarinya. Jika dia menginginkan seseorang mati, apakah itu orang-orang dari generasi kegelapan atau manusia manapun, mereka semua akan mati. Situasi seperti ini bahkan tidak terjadi dalam mimpinya. Dark Liu Yun bukanlah orang bodoh. Faktanya, dia sudah merasakan kekuatan luar biasa Jiang Chen. Dia tahu itu ketika alkemis suci kelas 6 meminta pendapatnya. Tapi itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa Jiang Chen, seorang saint kecil kelas 3 biasa akan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Dia menganggap perbedaan antara dia dan Jiang Chen adalah jarak antara langit dan bumi. Situasi itu sangat tidak menguntungkan baginya. Dia akan menemui hasil yang sama seperti orang tua itu jika dia terus melawan. Dia tidak pernah bisa melarikan diri karena seluruh kompleks disegel oleh sebuah formasi. Karena dia belum ingin mati, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memohon belas kasihan. Jiang Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari membunuh saya. Ayah saya tidak akan pernah memaafkan jika Anda melakukan itu. Saya tahu bahwa itu semua salah saya. Saya akan meminta maaf kepada Anda sekarang. Faktanya, Anda telah mendapatkan lebih dari apa yang Anda harapkan dengan membunuh begitu banyak orang saya dan menghancurkan paviliun pengusir wewangian saya. Jika Anda menyelamatkan hidup saya berjanji untuk memberi Anda hadiah yang mahal. Saya tahu bahwa Anda manusia membutuhkan True Metastone. Saya memiliki banyak True Metastone bermutu tinggi di sini. Anda dapat mengambil sebanyak yang Anda suka. Dark Liu Yun memilih kompromi. Selama Jiang Chen bukan orang bodoh, dia akan mengerti maksud yang mendasarinya. Jiang Chen harus tahu konsekuensi membunuhnya karena ini adalah domain segitiga void. Dia yakin Jiang Chen akan menerima kesepakatan itu jika tawarannya cukup menarik. Keluarkan True Metastone yang Anda miliki terlebih dahulu, untuk menunjukkan ketulusan Anda. Jiang Chen tersenyum. Jiang Chen, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan membawa barang-barang tidak berguna itu karena identitasku yang bergengsi. Ada lemari besi yang dibuat untuk True Metastone di prefektur. Saya bisa masuk ke sana kapanpun saya mau dengan identitas saya. Kata Dark Liu Yun. Jiang Chen mengangguk. Dark Liu Yun tidak berbohong. Memang benar bahwa True Metastone tidak berguna untuk jenis mereka. Secara alami, seorang pangeran tidak akan pernah membawa barang seperti itu bersamanya kecuali dia ingin berolahraga. Swoosh! Jiang Chen tiba-tiba pindah. Dia muncul di hadapan Dark Liu Yun dengan goyangan dan memukul segel telapak tangan yang menyegel budidayanya. Sekarang, Dark Liu Yun berada di bawah kendali penuh Jiang Chen. Jiang Chen, apa yang kamu lakukan? Anda baru saja menyegel kultivasi saya. Wajah Dark Liu Yun berubah. Saya punya banyak cara untuk mendapatkan True Metastone. Kamu harus mati tapi sebelum itu, aku masih ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Jiang Chen berkata dengan dingin. Jiang Chen, kamu, Pak. Sebelum Dark Liu Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Jiang Chen dikirim, menamparkan setengah dari wajahnya, memutilasinya. Beberapa giginya terbang keluar dari mulutnya. Mulai sekarang, saya sarankan Anda untuk tidak berbicara tanpa izin saya. Jangan pernah bersuara, ingatlah bahwa aku punya ribuan cara untuk membuatmu menderita. Jiang Chen berkata dengan dingin. Matanya seperti mata penuai jiwa. Mata yang dingin membuat Liu Yun gelap merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam gua es. Jiwanya menggigil. Dia tahu bahwa Jiang Chen tidak bercanda jadi dia memutuskan untuk tutup mulut kali ini. Dia masih memiliki harapan bahwa dia akan lepas dari cengkeraman Jiang Chen selama dia masih hidup, mereka masih di prefektur. Saudara Chen, mengapa kita tidak membunuhnya sekarang? Yan Chenyu terdengar lebih dingin dari Jiang Chen. Dia masih berguna bagiku. Saya telah berjanji kepada gadis-gadis itu bahwa saya akan membalas dendam pada pelanggar mereka. Saya ingin melenyapkan mereka yang terlibat dalam penyiksaan selama 3 tahun untuk memenuhi keinginan para gadis. Jiang Chen menjawab dengan nada datar. Ketiganya memahami alasan di balik tindakan Jiang Chen. Sepertinya Dark Liu Yun bukan satu-satunya yang melakukan pelecehan seksual terhadap mereka, teman-teman kotornya juga terlibat. Mereka juga harus mati karena tindakan tidak berperasaan mereka. Dark Liu Yun adalah satu-satunya yang tahu di mana menemukan mereka. Ayah, Xiao Yu dan Tyrant, kalian bertiga harus meninggalkan Dark Mulberry City dulu. Anda dapat menuju ke lokasi manapun. Saya akan memperbaiki jimat pembawa pesan untuk menghubungi Anda semua ketika masalah di Dark Mulberry City diselesaikan. Jiang Chen berkata, Saudara Chen, aku akan bersamamu. Kata Yan Chenyu. Tidak, kamu tidak bisa. Kami akan dengan mudah diperhatikan saat kami bersama. Nanti, orang-orang dari generasi kegelapan pasti akan memburu kita. Saya khawatir pada saat itu, kami tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di seluruh Void Triangular Domain, apalagi pergi ke kota raja. Saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan cepat dan tanpa disadari. Setelah itu, saya akan bergabung dengan Anda semua di acara perdagangan besar. Jiang Chen berkata, dan King dan Tyrant bertukar pandang setelah mendengar apa yang dia katakan. Menurut pemahaman mereka tentang Jiang Chen, dia pasti berencana membuat acara besar yang akan mempengaruhi seluruh kota Mulberry Gelap. Mereka percaya bahwa Jiang Chen pasti mampu melakukan itu. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Jiang Chen sedang menyimpan amarah yang ekstrim di dalam hatinya. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan semua amarahnya. Semua yang dilakukan Dark Liu Yun secara pribadi terlalu kejam dan tidak berperasaan. Mereka semua setuju bahwa dia pasti menderita hukuman terberat. Baiklah, kita akan berangkat sekarang. Chen Er, hati-hati.
Dan King menepuk bahu Jiang Chen. Jangan khawatir tentang itu. Jiang Chen tersenyum. Dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Dia akan mengubah kota ini menjadi reruntuhan dan mendapatkan keuntungan besar pada saat bersamaan. Mengingat kekuatan mereka saat ini, bukanlah hal yang sulit untuk meninggalkan kota tanpa ada yang menyadarinya. Penjaga kota terlalu lemah untuk merasakan pergerakan orang suci kecil. Adapun para ahli di prefektur, siapa yang mengira seseorang akan berani main-main di prefektur? Jiang Chen melirik Dark Liu Yun sekilas setelah ketiganya pergi, dan berkata, Anda harus menjawab semua pertanyaan saya dengan jujur. Jangan coba-coba berbohong padaku. Saya akan memotong sebagian dari tubuh Anda setiap kali Anda melakukannya. Saya akan mulai dengan memotong alat kelamin Anda. Jiang Chen dengan sengaja melihat ke bawah Dark Liu Yun, itu membuatnya takut sampai mati. Bagi seorang pria, terutama iblis yang haus darah, mereka akan kehilangan segalanya begitu organ reproduksinya terlepas dari tubuhnya. Dia tidak punya alasan untuk percaya bahwa Jiang Chen sedang bercanda. Jiang Chen adalah pria yang lebih kejam darinya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa jumlah total orang yang telah memasuki paviliun pengusir wewangian selama 3 tahun terakhir? Jiang Chen bertanya, matanya seperti mata iblis yang ganas, menatap dengan mantap ke Liu Yun kegelapan, menyebabkan dia mengeluarkan keringat dingin. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Dia akan langsung terdeteksi oleh mata Jiang Chen jika dia mencoba untuk berbohong dan itu akan menyebabkan penderitaan yang tak ada habisnya. Dark Liu Yun ingin mempertahankan hidupnya, selama dia masih hidup, dia masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Tue, 12. Dark Liu Yun menjawab, Hong. Setelah mendengar nomor ini, teriakan berapi-api meledak dari pita suaranya. Ini adalah sekelompok hewan, tidak, mereka lebih buruk dari hewan. Jiang Chen menahan diri dari menamparkan Liu Yun gelap sampai mati. Dia mengertakkan gigi dan berkata, termasuk kamu, itu akan menjadi 13. Iya, Liu Yun gelap tidak berani menyangkal. Jiang Chen telah mengambil keputusan. Dia akan memusnahkan seluruh Dark Mulberry City tapi sebelum itu, dia harus melenyapkan ke-12 orang itu terlebih dahulu. Dia ingin membunuh mereka satu persatu sehingga gadis-gadis itu bisa melihat penyerang seksual mereka dibunuh di depan mereka. Tak satu pun dari iblis kotor ini yang pantas mendapatkan akhir yang menyenangkan. Pembalasan harus diambil agar gadis-gadis itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Apakah mereka semua di Dark Mulberry City? Jiang Chen bertanya. Ya, mereka adalah teman-temanku. Mereka adalah putra dari keluarga kaya di kota kami. Kata Dark Liu Yun. Dia tidak berani menunjukkan satupun penundaan dalam tanggapannya. Dia tidak pernah merasakan aura mendominasi yang datang dari orang suci kelas 3 kecil. Itu adalah aura yang menggigil jiwanya. Ayo pergi. Bawalah aku untuk menemukannya, satu persatu. Jiang Chen berkata dengan nada datar. Malam di Void Triangular Domain benar-benar gelap. Dinginnya udara memberi sensasi tidak nyaman bagi pengunjung dari dunia lain. Dua siluet tiba-tiba muncul di atas sebuah rumah besar, tanpa menimbulkan riak di udara, seolah-olah itu adalah hantu yang telah terintegrasi sepenuhnya dengan kehampaan. Kedua siluet ini adalah Jiang Chen dan Dark Liu Yun. Saat ini, dia sedang dikendalikan oleh Jiang Chen. Menurutnya, Jiang Chen telah menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Meskipun berada di kotanya sendiri, Jiang Chen pasti tidak akan memberikan kesempatan kepada ayahnya untuk menyelamatkannya. Ini adalah salah satu keluarga kaya di kota kami. Dark Hui Guang dan dua saudara laki-lakinya berasal dari keluarga yang sama. Liu Yun gelap menunjuk ke mansion di bawah dan berkata, 3 bersaudara, sepertinya para pangeran muda generasi kegelapan memiliki hobi yang menjijikkan. Benar-benar tercela. Jiang Chen melirik Dark Liu Yun. Ketiganya berasal dari satu keluarga kaya. Mereka pasti sering menjadi pelanggan di Fragrance Dispelling Pavilion miliknya. Benar-benar tidak ada alasan bagi orang-orang seperti itu untuk terus hidup. Ayo bergerak, kita harus menemukannya. Jangan pernah mencoba mempermainkan saya karena tidak ada gunanya dalam bidang kekuatan saya. Itu hanya akan membawa rasa sakit yang tak ada habisnya. Aku satu-satunya yang bisa mendengarmu, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya, bahkan jika kau berteriak. Jiang Chen terdengar dingin, tapi itu juga membuat putus asa untuk Liu Yun gelap. Dia terus-menerus memikirkan bagaimana melarikan diri, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Kediaman Dark Hui Guang ada di sana. Dark Liu Yun mengarahkan jarinya ke suatu posisi. Itu adalah halaman yang damai dan tampak indah. Itu sangat terang, meskipun kegelapan malam. Jiang Chen bergoyang dan bergegas ke arahnya. Saat ini, 3 pemuda sedang duduk mengelilingi meja, minum dan mengobrol tentang hal-hal yang berhubungan dengan wanita. Kakak laki-laki, barang-barang yang hilang di Fragrance Dispelling Pavilion telah menjadi mainan kami selama 3 tahun, saatnya mencari gadis lain untuk menggantikannya. Betul sekali. Sekarang Void Triangular Domain dibuka sekali lagi, saya percaya bahwa Pangeran Liu Yun pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Kami akan dapat menikmati mainan baru jika dia menemukan gadis-gadis dengan kualitas yang lebih baik. Sepakat. Harus kuakui, gadis-gadis itu jauh lebih baik daripada gadis-gadis dari generasi kita. Haha, mereka bertiga sedang minum anggur sambil membicarakan topik cabul. Tak satu pun dari kata-kata ini yang lolos dari telinga Jiang Chen. Mereka bertiga hadir, kata Dark Liu Yun. Ini lebih baik dari yang saya harapkan. Jiang Chen tersenyum dingin. Sepertinya dia beruntung kali ini. Mereka baru saja menghemat banyak waktu. Mereka pasti punya banyak kesamaan minat, untuk bisa duduk di tengah malam dan ngobrol. Ada perbedaan besar jika Anda membandingkan kultivasi mereka dengan Dark Liu Yun. 2 dari mereka adalah orang suci kecil kelas 1 dan yang lainnya adalah orang suci kelas 2 kecil. Swoosh! 2 pria muncul tiba-tiba, tepat di sebelah meja. Salah satunya adalah seorang pemuda berkulit putih sementara yang lainnya adalah seorang pria dengan pakaian ungu. Pria berbaju ungu ini tampak menyedihkan. Ada luka di sekujur tubuhnya dan setengah dari wajahnya dimutilasi. Ketiganya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka ada pengunjung yang datang begitu saja di tengah malam. Meskipun Dark Liu Yun terlihat dalam kondisi yang buruk karena dipukuli, mereka bertiga tidak memiliki masalah untuk mengenalinya. Saudara Liu Yun, apa yang terjadi padamu? Dark Hui Guang berdiri dari kursinya dan bertanya. Kamu siapa? Pangeran lain menunjuk Jiang Chen dan berteriak. Orang yang menginginkanmu mati. Mata Jiang Chen dingin. 5 bola unsurnya telah menutupi semuanya. Wajah mereka langsung berubah ketika mereka merasakan tekanan tak berbentuk bekerja di tubuh mereka dari segala arah, melumpuhkan mereka.
Kamu siapa? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Brengsek, Anda memancarkan ki manusia. Ini adalah kota Mulberry gelap. Anda pasti akan mati karena menyerang kami. Mereka bertiga melolong marah. Jiang Chen sedikit kesal dengan kata-kata ancaman mereka yang tidak berguna. Sepertinya ketiga orang ini sangat kekurangan IQ. Jika Jiang Chen berani menyentuh bahkan Liu Yun gelap, apalagi mereka. Jiang Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Api keluar dari dirinya, seperti bilah tajam, menembus tubuh mereka. Mereka tidak langsung mati. Mereka diselimuti lautan api. Ratapan menyakitkan mereka terdengar terus-menerus. Itu seperti apa yang orang tua itu hadapi sebelum dia meninggal. Izinkan saya menjelaskan mengapa Anda semua akan mati. Nama saya Jiang Chen, dan saya di sini untuk membalas dendam para gadis di paviliun pengusir wewangian. Jiang Chen berkata dengan dingin. Ark-ark. Ratapan ketiga pria itu berlangsung selama beberapa menit, sebelum akhirnya dibakar menjadi abu. Rumah besar itu tidak terpengaruh sama sekali. Ditambah, halaman ini adalah tempat pribadi yang tidak akan dikunjungi orang lain, kecuali tiga bersaudara. Jiang Chen membawa serta Dark Liu Yun dan menuju target lain setelah membakar mereka bertiga. Dark Liu Yun terkejut, bayangan ketiga bersaudara itu masih bermain di kepalanya. Sekarang, dia menyadari bahwa Jiang Chen baru saja menjadi Raja Iblis yang haus darah. Dia sudah bisa membayangkan nasib yang akan dia hadapi pada akhirnya. 3 telah mati dari 12. Ada 9 lagi yang tersisa. Dilihat dari kecepatan Jiang Chen, dia akan menghabisinya dalam waktu singkat. Ketika mereka datang ke rumah besar lain, mereka langsung menerobos masuk ke kamar seorang pangeran. Itu penuh dengan wallpaper dan gambar seksi. Namun, ada orang di kamar tidur. Seorang pria dan seorang gadis dari generasi kegelapan sedang melakukan aktivitas sensual. Gangguan tiba-tiba dari keduanya telah menyebabkan pria di tempat tidur menjadi sangat marah sedangkan gadis itu tetap acuh tak acuh. Sayangnya, begitu pria itu melompat dari tempat tidurnya, dia berubah menjadi kabut darah dengan tamparan, dia bahkan tidak tahu siapa penyusup itu. Seluruh ruangan berlama-lama dengan bau darah yang menyengat hidung. Ark, gadis itu berteriak. Dia memandang Jiang Chen dengan ketakutan saat tubuhnya menggigil. Semua orang dari generasi kegelapan harus mati. Jiang Chen kejam. Sebuah tembakan cahaya memotong kepala wanita itu. Dia kemudian melanjutkan ke lokasi lain dengan bimbingan Dark Liu Yun. Malam ini adalah bencana bagi semua pangeran dari keluarga kaya di kota. Kota itu telah berubah menjadi neraka pembantaian. Akan ada darah kemanapun Jiang Chen pergi. Hanya butuh 10 menit untuk membunuh 12 pangeran. Tak satu pun dari mereka yang tersisa dengan tubuh atau bagian tubuh. Ini adalah balas dendam manusia. Ini adalah cara Jiang Chen memenuhi pembalasannya. Dia ingin mengajari para orang menyebalkan ini pelajaran berdarah. Ying Er, aku sudah membalas kalian semua. Aku akan meninggalkan Dark Liu Yun ini sebagai yang terakhir membunuh. Kalian semua bisa beristirahat dengan damai sekarang. Jiang Chen melihat ke langit hitam dan berkata dengan nada sedih. Liu Yun gelap saat ini begitu ketakutan sehingga jiwanya hampir melompat keluar dari tubuhnya. Matanya sudah kehilangan pancaran biasanya. Dia baru saja menyaksikan kekejaman Jiang Chen. Orang harus tahu bahwa mereka adalah pangeran dari keluarga kaya. Setidaknya ada satu ahli yang kuat di masing-masing rumah besar itu tetapi tidak satu pun dari mereka yang disiagakan. 815. Tambang batu meta sejati. Setiap orang yang terlibat dalam Fragrance Dispelling Pavilion dieliminasi. Sebagian dari kemarahan Jiang Chen telah dilepaskan dengan melenyapkan mereka. Tentu saja, masalahnya tidak akan berakhir begitu saja di sini. Karena dia telah datang jauh-jauh dari Saint Origin World, dia harus memastikan bahwa Void Triangular Domain akan jatuh ke dalam kekacauan. Dark Liu Yun belum terbunuh. Jiang Chen telah membuatnya tetap hidup karena dia perlu mendapatkan manfaat yang dia sebutkan sekarang. Jiang Chen, kamu telah membunuh mereka semua. Saya percaya bahwa balas dendam Anda telah mereda. Saya bisa menjamin keuntungan Anda jika Anda menyisihkan hidup saya. Kata Dark Liu Yun sambil menggigil. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin mati. Semakin baik kehidupan seseorang, semakin takut orang tersebut menuju kematian. Dark Liu Yun adalah seorang tuan muda dari sebuah prefektur, orang yang sangat bergengsi di kotanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hari seperti ini akan datang dalam hidupnya. Ayo bergerak, bawa aku ke lemari besi batu meta sejati. Jiang Chen berkata dengan jelas. Ekspresi Dark Liu Yun berubah. Dia bisa merasakan keinginan kuat Jiang Chen untuk menargetkan kubah prefektur. Dia tahu itu adalah chip tawar-menawar terakhir yang bisa dia gunakan. Dia pasti akan kalah jika dia membawa Jiang Chen ke sana. Jiang Chen, seluruh lemari besi disegel oleh ayahku. Hanya ayah saya yang bisa memasukinya. Anda hanya harus melepaskan saya dan saya akan meminta ayah saya untuk membuka lemari besi untuk Anda masuki. Pada saat itu, Anda dapat mengambil True Meta Stone yang Anda suka. Kata Dark Liu Yun. Bawa saya ke lemari besi, saya tidak akan mengulanginya lagi lain kali. Jiang Chen menatap Liu Yun gelap dengan dingin. Liu Yun gelap tidak berani menatap matanya. Setelah mengetahui bahwa bujukannya telah gagal, dia dengan cepat bergerak, memimpin Jiang Chen ke arah lemari besi. Dark Liu Yun terkekeh dalam hatinya meski dia masih dalam tahanan Jiang Chen. Faktanya, ada segel yang ditanam oleh ayahnya di sekitar lemari besi. Jika Jiang Chen memasuki lemari besi dengan paksa, dia akan melakukan kontak dengan segel. Setelah itu, ayahnya akan disiagakan dan dia akan diselamatkan. Sayang sekali Liu Yun gelap telah melupakan kejadian di halaman sebelumnya. Jiang Chen telah mengatur formasi di luar halaman sendiri, untuk memastikan bahwa suara dan gerakan akan disembunyikan oleh formasi. Karena itu, naif baginya untuk berpikir bahwa segel biasa dapat menghentikan seorang Grandmaster dalam formasi. Mirip dengan paviliun pengusir wewangian, kubah prefektur itu tersembunyi di bawah tanah. Itu adalah ruang bawah tanah yang sangat besar. Dengan jiwa bumi, dia bisa mengebor tanah tanpa melalui jalur normal. Dark Liu Yun terkejut saat melihat kemampuan luar biasa Jiang Chen. Dia menyesal berkomplot melawan manusia yang begitu gila dan kejam. Mengapa dia pergi dan memprovokasi makhluk yang begitu berbahaya? Nasibnya tidak akan berakhir seperti ini jika dia tidak dengan sengaja memprovokasi Jiang Chen. Ini adalah lemari besi. Liu Yun gelap menunjuk ke pintu berbatu tebal setinggi 4 meter. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk masuk ke lemari besi dan itu benar-benar disegel oleh ayahnya. Siapapun yang mencoba membobolnya akan langsung terdeteksi oleh ayahnya. Selain itu juga akan sia-sia jika seseorang mencoba menghancurkan segelnya.
Ayahnya akan tahu jika segelnya dihancurkan. Dengan kata lain, gerakan Jiang Chen akan terungkap selama dia masuk. Sekarang, Liu Yun gelap merasakan secercah harapan di dalam hatinya. Dia percaya ayahnya, seorang Saint minor kelas ke-7 akan dapat menyelamatkannya dari cengkeraman jahat Jiang Chen. Dark Liu Yun memandang Jiang Chen, dia ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Jiang Chen untuk mengatasi rintangan ini. Dark Liu Yun, aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan tapi sayangnya, kamu ditakdirkan untuk kecewa. Jiang Chen tersenyum pada Dark Liu Yun. Kemudian dia menghilang dengan semburan dan menembus pintu berbatu itu. Apa, ini tidak mungkin? Dark Liu Yun berseru. Dia bisa merasakan bahwa Jiang Chen tidak mempengaruhi segel saat dia masuk melalui pintu itu. Itu menunjukkan kepadanya betapa tidak berbahaya dan tidak berguna segel ayahnya. Jiang Chen tidak keberatan dengan keheranan Liu Yun gelap karena dia juga tercengang oleh True Metastone yang berkilauan dan menyilaukan yang ditumpuk menjadi 3 bukit kecil. Ada semua True Metastone bermutu tinggi. Saya pikir setidaknya ada 50 juta dari mereka di sini. Mata Jiang Chen berbinar. Dia tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Ada terlalu banyak kekayaan yang disimpan di sini. Selain batu, ada juga beberapa tumbuhan dan harta karun yang tidak biasa di sini. Ini pasti barang yang mereka perdagangkan dari manusia 3 tahun lalu. Sepertinya mereka akan segera kehabisan. Nah, Jiang Chen tidak tertarik pada tumbuhan itu. Dia hanya menginginkan True Metastone sekarang karena satu batu setara dengan pil Saint Rank Restoration. 50 juta dari mereka benar-benar jumlah yang mengejutkan. Kamu benar, ada tepat 50 juta True Metastone bermutu tinggi di sini. Bawa semuanya bersamamu dan biarkan aku pergi, kata Dark Liu Yun. Jiang Chen mengabaikan Dark Liu Yun. Dia meraih dengan telapak tangannya yang besar, diikuti oleh suara berturut-turut, huala, karena jumlah True Metastone yang tak terhitung mengalir dengan gila-gilaan ke tubuh Jiang Chen seperti gelombang pasang. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi. Dengan kultivasinya saat ini, laut Qi-nya sudah menjadi sebesar dunia kecil. Itu bahkan cukup besar untuk memuat ratusan gunung. Seluruh lemari besi menjadi luas dan kosong hanya dalam beberapa kedipan. Jiang Chen juga menyimpan ramuan itu ke laut Qi-nya. Kekosongan di lemari besi itu membuat Liu Yun gelap terdorong untuk menyemburkan darah. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan ayahnya jika dia tahu tentang ini. Jiang Chen, kamu telah mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya sekarang. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan membunuh saya, kata Dark Liu Yun. Karena saya telah mendapatkan apa yang saya butuhkan, hidup Anda tidak berharga bagi saya sekarang. Aku akan segera membunuhmu. Jiang Chen mengungkapkan senyum kekerasan di sudut mulutnya. Dark Liu Yun bisa merasakan niat membunuh Jiang Chen. Wajahnya menjadi sangat pucat dan langsung berkata, apakah jangan bunuh aku? Aku masih berguna untukmu. Beritahu aku tentang itu. Saya ingin melihat apakah itu benar. Jiang Chen menyimpan Qi-nya dan memberikan pandangan penuh harap. Biji ini berasal dari tanah domain segitiga void. Fitur unik dari biji ini adalah bisa menyerap energi cahaya sebelum berubah menjadi True Metastone. Alasan pasokan True Metastone kami yang tiada henti adalah karena tambang biji khusus. 1000 mil jauhnya dari Dark Mulberry City adalah tambang biji skala kecil. Kami menambang semua True Metastone di sana. Jika Anda berjanji untuk melepaskan saya bisa membawa Anda ke sana. Menurut pengetahuan saya, masih memungkinkan untuk menambang sekitar 50 juta dari mereka meskipun ukurannya kecil. Dark Liu Yun dengan cepat menjelaskan berharap bahwa dia bisa memenangkan belas kasihan Jiang Chen. Orang harus tahu bahwa tambang biji tersembunyi di permukaan. Menambahkan fakta bahwa asal dunia terhubung dengannya, tambang biji apapun akan terlihat biasa seperti puncak gunung. Hanya orang-orang dari generasi kegelapan yang bisa menemukan mereka. Orang luar manapun tidak akan bisa menemukannya. Mata Jiang Chen berbinar setelah mendengar ini. Dia sudah menduga bahwa beberapa jenis biji tambang harus menjadi sumber True Metastone. Sekarang, sepertinya tebakannya benar-benar tepat. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk mengunjungi tambang biji ini? Bawa aku ke sana sekarang. Saya akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda jika suasana hati saya sedang baik. Jiang Chen tidak ingin menyia-nyiakan usaha lagi untuk bernegosiasi dengan Dark Liu Yun. Dia menyeret Dark Liu Yun dan menghilang dari lemari besi yang kosong. Dark Liu Yun sebenarnya memiliki rencana lain dalam pikirannya di tambang biji itu. Ini akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri dengan hidupnya. Tambang biji sepenuhnya dikendalikan oleh Dark Mulberry City. Ada ahli dan penjaga yang bertugas di sana. Siapapun di sana dapat langsung mengirim sinyal mara bahaya ke prefektur jika terjadi sesuatu yang buruk. Jadi Jiang Chen tidak bisa menghindari ini kecuali dia bisa membunuh mereka semua begitu dia tiba. Ayahnya akan bisa merasakannya karena Jiang Chen pasti akan membuat keributan besar kali ini. Mengingat kekuatan ayahnya, hanya perlu beberapa kedipan untuk mencapai tambang biji dari prefektur. Jiang Chen dan Dark Liu Yun telah mencapai tujuan mereka. Ada bukit kecil di depan. Itu tidak terlihat istimewa, tapi ini pasti salah satu tambang biji di domain tersebut. Jiang Chen menggunakan teknik penurunan jiwa hebatnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa tentang itu. Sepertinya bukan hal yang mudah bagi manusia untuk menemukan tambang biji di sini. Tiba-tiba, dia memikirkan Big Yellow, bagaimana jika guk-guk itu ada di sini bersamanya, tugas itu akan lebih mudah. Ini dia, kata Dark Liu Yun. Jiang Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang gelap. Matanya memancarkan 2 sinar cahaya dingin. Dia mengulurkan tangannya untuk merasakan angin dingin dalam kegelapan dan berkata, saatnya mengakhiri ini. Saat berikutnya akan menjadi langkah terakhir dari rencana tersebut. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang luar biasa. Jiang Chen menyelesaikan kata-katanya dan tubuhnya mulai berubah. Suara retakan terdengar. Dalam beberapa kedipan waktu, tubuhnya bertambah besar. Dia sekarang adalah setengah manusia setengah naga. Sepasang sayap naga berwarna merah darah mengepak, mengalir dengan cahaya dingin dan cakarnya yang tajam memancarkan cahaya berkilauan berwarna merah darah. Matanya terlihat seperti iblis ganas dari neraka. Mendesis. Liu Yun gelap menghirup udara dingin setelah melihat perubahan mendadak ini. Dia kaget. Sulit baginya untuk menghubungkan manusia naga ini dengan Jiang Chen. Sebenarnya, ini adalah rencana Jiang Chen sekarang. Setelah memberitahu teman-temannya untuk pergi dari sini, dia akan memulai malam pembantaian dengan wujud manusia naganya. Yang paling mereka ingat hanyalah penampilan naganya, mereka tidak akan tahu kalau itu dia. Karena itu tidak akan merusak perjalanan mereka ke kota raja.
Pembantaian dengan kekerasan. Liu Yun gelap dapat melihat bahwa itu adalah teknik yang mengubah bentuk tetapi dia tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk menggunakan teknik ini. Kecuali dia berencana menggunakan ini untuk melawan para ahli di tambang biji, itu sama sekali tidak perlu. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa Jiang Chen sedang merencanakan sesuatu tetapi dia tidak tahu apa itu. Selanjutnya, Jiang Chen membuatnya takut dan mengirimkan rasa geli dari bagian bawah tulang punggungnya. Dia belum pernah melihat manusia yang begitu abnormal dalam hidupnya. Ada pintu masuk besar ke tambang biji tetapi Jiang Chen tidak menggunakannya. Dia hanya melakukan langkah yang sangat sederhana. Dia melayang di atas tambang biji dan mengirimkan pukulan keras ke bawah. Tidak ada yang tahu seberapa kuat pukulan itu, tetapi permukaan tambang biji yang seperti bukit itu langsung hancur, meninggalkan lubang besar. Sekarang, biji mineral di dalamnya terlihat dari luar. Permukaan batu besar itu berkilauan terang di malam hari. Itu adalah biji yang sangat besar yang menempel di gunung. Ini akan membutuhkan banyak usaha untuk mengurangi ukuran batu ini menjadi true metastone seukuran kepalan tangan. Namun, semua ini semudah mengangkat bulu ke Jiang Chen. Faktanya, jika batu besar ini pecah menjadi potongan-potongan kecil, akan lebih sulit untuk menghisapnya ke dalam tubuhnya daripada batu besar itu sendiri. Jiang Chen segera menjulurkan cakar naga besar kira-kira 300 meter yang dipadatkan oleh Yuan Force, dan mengambil seluruh tambang biji di cakarnya. Siapa ini? Mencoba bertindak kejam di tambang biji kita. Seseorang menyerang tambang biji. Orang itu benar-benar mendekati kematian. Tidak bagus, tambang biji sedang bergerak. Seseorang sedang mencoba untuk membawa semua biji tambang pergi. Siapa yang melakukan ini? Suara seruan terdengar dari bawah. Sedetik kemudian, banyak siluet hitam terbang keluar dari tambang satu demi satu. Hanya dalam beberapa kedipan, lebih dari 100 dari mereka telah berkumpul di atas tambang. Mereka semua adalah ahli yang kuat mulai dari kaisar tempur hingga orang suci kecil. Ada sekitar 14 orang suci kecil. Pemimpin di antara mereka adalah seorang penatua dengan kultivasi yang kuat, orang suci kelas 6. Orang-orang ini adalah para ahli dan penjaga yang disebutkan oleh Dark Liu Yun. Di hari-hari biasa, orang-orang di sini akan kurang dari setengah dari jumlah mereka saat ini. Keamanan telah ditingkatkan ketika Void Triangular Domain dibuka. Dark Liu Yun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Chen yang sangat berhati-hati tiba-tiba akan membuat keributan besar. Dia awalnya berencana mengirim pesan ke ayahnya sendiri, tetapi sepertinya itu sudah tidak perlu. Ayahnya seharusnya mundur sebagai penguasa kota jika dia tidak bisa merasakan gerakan sebesar itu. Berhenti. Dari mana orang liar ini berasal? Kamu berani menyentuh tambang biji kita. Tetua melihat bahwa tambang biji di bawah ditutupi oleh cakar naga berwarna merah darah. Naga manusia yang menyinari cahaya merah darah sedang mencoba untuk mengangkat seluruh bukit. Semua penjaga membelalak kagum, seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang luar biasa di sebuah acara TV. Bagaimana seseorang bisa cukup berani untuk merebut tambang biji mereka? Apakah dia sangat ingin mati? Menurut sejarah domain, tidak ada manusia yang berani merebut tambang biji mereka sebelumnya, bahkan jika mereka dianggap sangat kuat. Tetapi hari ini, mereka telah bertemu dengan manusia yang heboh yang cukup berani untuk mengambil tambang biji mereka dengan paksa. Ini tanpa diragukan lagi tercela. Hong Long Long. Gunung dan daratan berguncang. Jiang Chen tidak lagi berusaha menyembunyikan tindakannya. Gunung seperti biji besi di bawah akan terlepas dari tanah. Paman ketiga, selamatkan aku. Dark Liu Yun berteriak pada tetua itu. Dia hanya melihat penjaga dan ahli ini sebagai umpan meriam, dia telah menyaksikan bagaimana Jiang Chen dengan mudah membuang orang suci kelas 6. Jika dia cukup bijaksana, dia akan mengingatkan orang-orangnya untuk tidak mendekati Jiang Chen sampai para ahli dari prefektur tiba. Sayangnya, dia kewalahan dengan instingnya untuk bertahan hidup. Meskipun dia telah ditawan oleh Jiang Chen belum lama ini, dia merasa seperti dia selalu berada di ambang jatuh ke neraka kapan saja. Tetua itu tercengang. Butuh beberapa saat untuk mengenalinya sebelum wajahnya berubah drastis. Liu Yun. Ketika dia melihat kondisi Liu Yun gelap yang menyedihkan, amarahnya meletus dari tubuhnya. Orang luar berani menyerang dan menahan pangeran kota itu sebagai tawanan. Liu Yun gelap ingin berbicara lebih banyak tetapi suaranya tertahan di bidang kekuatan Jiang Chen. Sekarang, kata-katanya bisa lebih lama didengar bahkan jika dia berteriak dengan sekuat tenaga. Hong Long. Dalam radius beberapa ratus mil dari daerah itu, gunung berguncang segera setelah biji terangkat dari tanah. Mata Jiang Chen berbinar. Meskipun ini bukan gunung biji yang sangat besar, seperti yang dikatakan Dark Liu Yun, biji tersebut masih bisa menghasilkan sekitar 50 juta true metastone. Menambahkan 50 juta dari lemari besi, dia akan mendapatkan 100 juta true metastone kali ini. Kekayaan sebesar itu benar-benar terlalu mengejutkan, bahkan bagi 8 keluarga. Berhenti. Hentikan dia. Banyak penjaga berseru ketika gunung itu akan jatuh di bawah tangan orang luar. Mereka akhirnya tidak tahan lagi. Semua orang melancarkan serangan mereka. Lebih dari 100 orang telah mengepung Jiang Chen, membuat lingkaran besar. Jiang Chen tetap tenang tidak berubah bahkan ketika dia dikelilingi oleh begitu banyak dari mereka. Dia benar-benar mengabaikan mereka. Gunung yang berada di udara disimpan ke laut Qi-nya dengan swoosh. Brengsek. Dia telah mengambil gunung biji. Bunuh dia. Hati-hati. Jangan sakiti pangeran. Beberapa orang mulai berteriak. Adegan saat ini terlalu mengejutkan untuk semua orang. Menjaga gunung biji hanyalah tugas yang sangat sederhana di hari-hari biasa karena tidak ada yang berani menyerang mereka kecuali mereka berperang dengan kota lain. Ini tidak mungkin karena hubungan mereka dengan kota tetangga cukup dekat dan mereka berdua memiliki gunung biji sendiri. Jadi mereka tidak akan pernah mencampuri urusan satu sama lain. Tidak pernah ada konflik antara dua kota sebelumnya. Hong Hong. Semua orang mulai melepaskan ki mereka. Orang suci kecil itu telah memanggil senjata tempur mereka yang dibuat oleh manusia tetapi ini hanyalah senjata kaisar biasa. Mungkin senjata jenis ini cukup kuat di Void Triangular Domain. Kalian semua harus mati. Jiang Chen terdengar berdarah dingin. Dia tidak akan pernah mengasihani orang-orang dari generasi ke-8. 5 bola unsurnya telah mencakup semuanya, kaisar tempur atau orang suci kecil bahkan sebelum mereka menyerang. Apa yang terjadi? Saya merasa seperti saya telah terkurung. Ini adalah monster yang sangat kuat. Seluruh tubuh saya tidak bisa bergerak. Mengapa ini terjadi? Mengapa saya tidak bisa mengontrol tubuh saya? Aku adalah orang suci kelas 5. Semua orang mulai panik saat 5 bola elemen menyelimuti mereka. Mereka kehilangan kendali atas gerakan mereka.
Angin abadi-abadi. Jiang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan. Angin abadi telah berubah menjadi bentuk naga dengan angin tajam yang menyerupai sisik seperti pisau. Saat ini, angin telah menyelimuti mereka semua. Ark ark ark. Ratapan rasa sakit bergema di seluruh langit. Angin abadi-abadi seperti penggiling daging yang menghancurkan mereka secara instan. The Dark Spirit tertinggal secara otomatis terbang menuju Jiang Chen. Itu hanya beberapa kedipan waktu, semuanya terbunuh, kecuali orang suci kelas 6. Tidak ada satupun sisa yang ditemukan di tempat kejadian. Saat ini, setengah dari tubuh orang suci kelas 6 sudah terluka parah karena anginnya terlalu kuat. Tidak bagaimana dia bisa sekuat ini. Ark, orang suci kelas 6 berubah menjadi kabut darah dan lenyap sepenuhnya tertiup angin. Lebih dari 100 dari mereka menghilang begitu saja, tidak ada mayat yang tertinggal. Angin abadi-abadi adalah teknik yang sangat kuat dari Nan Bei Chao. Itu adalah seni abadi warisan yang diperoleh Nan Bei Chao di Immortal Possessive Mountain. Itu cukup kuat untuk langsung membunuh seorang Saint kecil kelas ke-7 bahkan jika Jiang Chen adalah orang yang menggunakannya. Huala. Kemudian, dia menarik angin dan malam kembali ke ketenangan biasanya. Bau tajam darah berlama-lama di atmosfer. Tetapi tidak ada satu mayat pun yang dapat ditemukan di tempat itu. Dark Liu Yun yang berdiri di samping Jiang Chen telah kehilangan semua harapannya dan sangat terkejut. Ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan selama sisa hidupnya. Lebih dari 100 dari mereka tewas seketika oleh angin yang menakutkan. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Hong Long. Beberapa detik setelah Jiang Chen membunuh semua orang ini, ki yang kuat dari 7 hingga 8 orang muncul ke arah kota seperti kilatan. Jiang Chen tahu bahwa mereka adalah ahli di prefektur. Jiang Chen akan pergi dan menemukan mereka jika mereka tidak datang. Target berikutnya adalah memulai pembersihan di kota ini. Ki berasal dari 8 dari mereka. Ada 2 pemimpin, seorang pria parubaya dan seorang pria tua. Mereka memiliki kultivasi terkuat, orang suci kelas ke-7. 6 lainnya adalah orang suci kelas 6. Ini semua adalah petinggi di kota. Faktanya, mereka sama sekali bukan ancaman bagi Jiang Chen. Mereka ke-8 sangat marah ketika melihat pemandangan dan lubang besar di Gunung Biji. Ekspresi mereka berubah seketika ketika mereka melihat Dark Liu Yun ditawan oleh Jiang Chen. Liu Yun, penguasa prefektur memanggil nama putranya. Dark Liu Yun adalah anak yang paling dia cintai, dia adalah anak satu-satunya dan sangat berharga baginya. Hari ini putranya disakiti oleh orang luar. Itu membuat kemarahannya meledak dari kepalanya. Saya tidak tahu dari dunia mana Anda berasal, tetapi saya yakin kota kami tidak menyinggung jenis Anda. Lepaskan anak saya sekarang. Penguasa prefektur berteriak. Ketika dia melihat bentuk naga manusia Jiang Chen, dia berasumsi bahwa Jiang Chen berasal dari semacam ras iblis. Ini hanya permulaan. Emosi Dark Liu Yun diaduk ketika dia melihat ayahnya, seolah-olah dia telah melihat penyelamat sejatinya. Dia hampir meneteskan air mata dan berteriak, tetapi tidak ada orang di luar kekuatan Jiang Chen yang bisa mendengarnya. Kamu tidak lebih baik dari anakmu karena tidak mendidiknya. Hari ini, kalian semua harus mati di sini. Jiang Chen memandang Tuan dan berkata, brengsek, beraninya kau berbicara dengan Tuan Kota dengan kasar. Dia telah menyakiti pangeran kami, membunuh penjaga kami dan telah mencuri tambang biji kami. Tuan Kota, ayo selesaikan manusia pemberani ini sekarang. Titik-titik. Kemarahan para ahli mulai membumbung ke langit. Void Triangular Domain adalah wilayah generasi ke-8. Dark Mulberry City belum pernah diserang sebelumnya sampai sekarang. Tindakan yang dilakukan manusia naga ini telah menyentuh intinya. Itu benar-benar tidak bisa diterima. Dia harus dilenyapkan untuk memulihkan martabat kota Mulberry ke-8. Mencoba bertingkah sombong saat kau hanya seorang Saint kecil kelas 3. Anda mendekati kematian. Tuan Kota marah. Dia segera memukul dengan telapak tangannya. Menurut pendapatnya, orang suci kecil kelas 3 pasti akan berada di bawah kendali penuhnya. Dia telah mengunci Jiang Chen. Serangan yang dia lakukan tidak hanya akan menahan Jiang Chen tetapi juga menyelamatkan putranya. Sayangnya, itu hanya pikirannya. Dia berpikir bahwa dia dapat segera menahan Jiang Chen dengan kekuatannya, tetapi itu jauh dari kebenaran. Jiang Chen menghindari kekuatan penahan dengan goyangan sederhana. Lalu dia melemparkan Liu Yun gelap keluar. Itu semua terjadi dalam hitungan detik. Liu Yun gelap yang kehilangan kultivasinya bertabrakan dengan serangan ayahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bang! Ayah! Ark! Dark Liu Yun meraung sebelum dia hancur dan mati seketika, seperti yang lain sebelum dia, meninggalkan tidak ada satupun yang tersisa selain dari roh kegelapan di mana Jiang Chen segera disimpan. Liu Yun, Tuan Kota melolong liar seperti orang gila setelah melihat apa yang terjadi. Dia baru saja membunuh putranya sendiri. Haha, Anda benar-benar makhluk yang tidak memiliki hati nurani. Tahukah Anda bahwa harimau yang kejam pun tidak akan membunuh anaknya sendiri? Anda baru saja menghancurkan putra Anda sendiri menjadi partikel-partikel kecil, bahkan tidak ada bagian dari mayat yang tersisa. Benar saja, Anda berdarah dingin. Tadi, aku berjanji pada Dark Liu Yun bahwa aku akan membebaskannya setelah aku mendapatkan biji tambang. Saya tidak menyangka dia akan tetap mati, dan dia meninggal di bawah tangan ayahnya. Haha, Jiang Chen mulai tertawa liar. Cara kematian Liu Yun gelap mungkin adalah cara kematian yang paling kejam. Hanya surga yang tahu apa yang dipikirkan Liu Yun gelap sebelum dia meninggal. Jenis kematian ini 100 kali lebih kejam daripada dibakar sampai mati. Itu menghancurkan semua harapannya seketika. Sejak dia ditawan oleh Jiang Chen, dia selalu berencana untuk membuat ayahnya menyelamatkannya. Dia percaya bahwa ayahnya akan mampu mengalahkan Jiang Chen. Sekarang, ayahnya akhirnya ada di sini tetapi dia masih meninggal di bawah tangan ayahnya. Betapa ironisnya itu. Meskipun akar dari semua ini adalah Jiang Chen, faktanya masih tetap ada bahwa dia meninggal di bawah serangan ayahnya. Orang yang merasakan penderitaan saat ini pasti adalah Tuan Kota. Berbagai jenis emosi, kemarahan, kebencian, kesedihan, penyesalan dan banyak lagi membanjiri jiwanya setiap detik, menyebabkan dia jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk. Kedua matanya menatap Jiang Chen dengan penuh kebencian. Dia tahu bahwa semua ini terjadi karena Jiang Chen dan itu semua salahnya, jika tidak, dia tidak akan membunuh putranya sendiri dengan serangannya. Bunuh dia sekarang. Tidak, tangkap dia hidup-hidup. Aku akan membuatnya menderita segala macam siksaan untuk membalaskan dendam putraku, Liu Yun ke-8. Tuan Kota marah dan berteriak. Kematian Liu Yun ke-8 terutama disebabkan oleh naga manusia ini.
Kekuatan keseluruhan dari dua orang suci kecil kelas ke-7 dan 6 orang suci kecil kelas 6 sangat kuat, tetapi itu masih tidak terlalu kuat untuk Jiang Chen. Kembali ketika dia memusnahkan Sekte Surgawi, kelompok orang suci kecil bahkan lebih besar dari kelompok kecil ini. Swoosh! Jiang Chen pindah. Gerakan sayap naganya yang seperti baja menciptakan hembusan angin puyuh berwarna merah darah. Jiang Chen tidak berencana untuk membiarkan salah satu dari mereka pergi. Dia akan mengambil inisiatif jika lawannya tidak mau. Puci-puci. Dua orang suci kelas 6 meratap dan terpotong menjadi dua, mereka mati seketika. Sepasang sayap naganya seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan yang jauh lebih kuat dari senjata minor Sein biasa. Menggunakan senjata semacam ini untuk membunuh orang suci kelas 6 semudah memotong melon. Tidak baik, setan ini terlalu kuat. Semuanya, tetap bersama. Tidak hanya Tuan Kota gagal menangkap naga manusia, mereka malah diserang, menyebabkan dua kematian sebagai akibatnya. Dia bukan orang bodoh, dia langsung bisa melihat betapa kuatnya manusia naga ini ketika dua orang suci kelas 6 terbunuh dengan mudah. Ark. Namun, 4 orang suci kelas 6 lainnya terbunuh saat Tuan Kota mengucapkan kalimat ini. Cara dia membunuh mereka terlalu kejam dan menakutkan. Dua dari mereka dipotong dari pinggang dan dua lainnya dibunuh dengan tengkorak mereka dihancurkan oleh cakar naga Jiang Chen. Itu hanya beberapa napas waktu. Sekarang, kelompok itu hanya memiliki dua orang suci kelas ke-7 yang tersisa. Wajah keduanya berubah drastis. Mereka memandang naga manusia yang menakutkan itu dengan tidak percaya. Meskipun berkultivasi, mereka masih bisa merasakan tekanan tak berbentuk darinya. Tak satu pun dari mereka bisa membunuh 6 orang suci kelas 6 hanya dalam hitungan detik. Dunia gelap. Tuan Kota tidak lagi berani membuang waktu. Dia segera meluncurkan serangan terkuatnya. Gambar dunia muncul di atas kepalanya. Tidak ada apa-apa di dalam kecuali kegelapan. Itu memberi siapapun perasaan berat dan mati lemas. Gelombang pembengkakan gelap. Tetua lainnya berteriak dan meluncurkan gelombang gelap yang keras. Itu keluar seperti gelombang pasang tak terbatas dengan kekuatan gelap yang melolong. Kemudian, gambar monster raksasa dengan sisik hitam yang tampak seperti raja kegelapan muncul di belakang sesepuh. Sepertinya tebakanku benar-benar tepat. Ini adalah kekuatan dari asal dunia Anda. Kalian semua hanyalah sekelompok monster. Jiang Chen berkata dengan dingin. Serangan dari keduanya adalah salah satu skill ultimate dari generasi kegelapan. Serangan mereka akan lebih kuat karena sekarang waktu malam. Serangan mereka akan diperkuat oleh energi gelap di sekitar atmosfer, membuat serangan mereka lebih mematikan daripada di siang hari. Dia tidak terlalu peduli tentang itu karena tubuhnya memiliki ketahanan alami melawan kekuatan gelap. Kekuatan gelap apapun pada akhirnya akan ditekan oleh api Jiang Chen. Angin abadi-abadi, api guntur sejati, api naga sejati. Jiang Chen berteriak, hembusan angin keluar dari tubuhnya sekali lagi. Kali ini, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya karena terintegrasi dengan api yang mengamuk. Itu adalah nyala api petir dan api naga sejati. Sekarang, itu mulai terlihat seperti bayangan naga dan kilat, memperkuat atmosfer. Dari kedua skill ultimate mereka turun secara signifikan ketika mereka merasakan kekuatan api dan angin yang dahsyat. Sepertinya mereka telah menghadapi musuh alami mereka. Api macam apa ini? Bagaimana itu bisa menekan kekuatan kita? Apakah itu semacam api bumi surgawi? Generasi kita tidak pernah menyerah pada api tetapi nyala api ini memiliki energi yang paling murni. Semua kekuatan kita akan ditekan secara signifikan oleh api ini. Wajah mereka langsung berubah, tapi itu bukan urusan mereka sekarang. Meskipun lawan mereka telah menekan kekuatan mereka, kultivasi mereka masih lebih tinggi dari lawan mereka. Serangan terkuat mereka masih terus menyerang Jiang Chen pada saat bersamaan. Keterampilan gabungan Jiang Chen juga diluncurkan ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan dua serangan gelap. Hong Long Long. Dalam sekejap, ribuan mil melintasi pegunungan hancur, menyebabkan langit dan daratan berguncang dan gempa. Langit yang seharusnya gelap berubah menjadi sangat cerah karena nyala api. Kekuatan penghancur dari angin telah menghancurkan semua gunung menjadi bubuk. Semuanya hancur di jalannya. Dunia gelap dan gelombang pembengkakan gelap dirobek oleh angin abadi-abadi. Dua serangan gelap itu bahkan tidak bisa bertahan selama beberapa detik. Seluruh proses itu sesederhana memecahkan sepotong kayu busuk. Wah. Keduanya menyemburkan darah secara berurutan setelah disambar angin kencang. Mereka telah kehilangan semua ketenangan mereka sebagai orang suci kelas 7. Tubuh mereka dipotong oleh angin yang tajam, membuat mereka gemetar bahkan untuk berdiri dan akan jatuh ke tanah kapan saja. Bahkan jika mereka masih hidup sekarang, mereka tidak jauh dari kematian. Kondisi mereka saat ini tidak memungkinkan mereka untuk bertarung, karena lebih dari setengah kekuatan tempur mereka telah dikeluarkan. Mustahil. Saya benar-benar tidak percaya ini. Tuan Kota menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Mereka sangat yakin dengan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana hari seperti ini bisa tiba dan mengetuk pintu mereka? Swoosh. Dengan goyangan, Jiang Chen muncul di depan keduanya. Dia menggunakan cakar naganya yang tajam untuk mengangkat keduanya dengan memegang tengkorak mereka. Dia mengerahkan sedikit tenaga dan kedua kepala mereka tersentak. Saat ini, semua ahli, termasuk Tuan Kota sudah mati. Jiang Chen belum berhenti setelah menyelesaikan ini. Dia beralih ke Dark Mulberry City. Mengingat keributan besar telah terjadi di sini, pasti akan ada aliran terus-menerus dari para pengamat yang ingin datang ke sini dan mencari tahu apa yang terjadi. Seperti yang kubilang, generasi kegelapan seharusnya tidak pernah ada. Saya akan memastikan bahwa seluruh generasi mereka akan menghilang dari dunia ini. Ini akan dimulai dari Dark Mulberry City. Sayap naga Jiang Chen berkibar. Dia kemudian berubah menjadi cahaya merah darah dan menembak langsung ke Dark Mulberry City. Dia tidak hanya akan menyelesaikan Dark Liu Yun dan orang-orang yang berhubungan dengannya, tapi juga seluruh generasi kegelapan. Dark Mulberry City akan menjadi titik awal dari semua ini. Krisis untuk para pangeran. Ini ditakdirkan menjadi malam yang luar biasa, malam pertumpahan darah. Ada gelombang angin tiba-tiba yang bertiup tepat di atas kota Mulberry gelap. Kemudian menjadi topan yang menghancurkan apapun yang disentuhnya. Semua makhluk di dekatnya tercabik-cabik. Keesokan harinya, seluruh Dark Mulberry City menghilang sepenuhnya dari tanah Void Triangular Domain. Semua bangunan telah hilang. Yang tersisa sekarang hanyalah reruntuhan. Namun, ada tempat tersembunyi bagi orang-orang di kota Mulberry kegelapan selama keadaan darurat. Masih cukup banyak dari mereka yang masih hidup di tempat rahasia ini. Mereka yang berada di kota, terutama keluarga kaya ikut hancur bersama gedung-gedungnya.
Sepertinya Topan hanya menargetkan keluarga kaya. Topan kuat seperti itu belum pernah melanda domain segitiga Void sebelumnya. Orang-orang cukup pintar untuk mengetahui bahwa ini adalah tindakan orang luar, manusia. Cara manusia menghancurkan kota mereka membuat mereka merinding. Seseorang melihat manusia naga menggali seluruh gunung biji dan membunuh tuan kota dan para pengikutnya kemarin. Dia kemudian terus menyerang Dark Mulberry City dengan badai, mengubah kota menjadi reruntuhan. Namun, tidak ada satu jiwa pun yang tahu tentang latar belakang orang ini. Itu adalah berita yang mengejutkan bagi generasi kegelapan bahwa kota Mulberry kegelapan dihancurkan dalam semalam. Insiden itu telah menyebar ke seluruh domain segitiga Void dengan kecepatan tercepat. Faktanya, domain itu hanya setengah dari ukuran domain manapun di benua ilahi, kecuali domain barat. Jadi, jumlah kota di domain ini tidak terlalu banyak. Kehancuran kota tanpa diragukan lagi merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir semuanya mendapat informasi tentang berita terbaru ini dalam waktu yang sangat singkat. Gerbang domain segitiga Void hanya terbuka selama sehari. Sekarang, kota-kota tetangga di Dark Mulberry City sudah bisa merasakan ancaman krisis. Mereka mulai meminta bala bantuan dari kota raja. Menurut saksi, manusia yang mengalami naga itu begitu kuat sehingga bahkan seorang orang suci kelas 7 pun mati di bawah tangannya. Kota raja, itu jauh lebih besar. Itu adalah kota terbesar dan termewah dari generasi kegelapan, sebuah kota besar. Alasannya, itu karena kota itu dihuni oleh kerabat kekaisaran. Mereka adalah penguasa sejati dari domain segitiga kosong. Pada saat ini, banyak ahli kekaisaran berkumpul di aula utama kota raja. Kehancuran kota Mulberry kegelapan telah mengguncang mereka semua. Sekarang, bahkan raja generasi kegelapan tidak bisa duduk dengan tenang. Ada seorang pria parubaya dengan mahkota hitam duduk di aula. Dia memiliki tubuh yang kuat secara fisik. Tubuhnya memancarkan aura ki yang kuat. Kultivasinya diharapkan kuat, puncak Saint Minor kelas 9. Dia tidak punya nama. Semua orang memanggilnya sebagai Raja Kegelapan. Raja Kegelapan adalah raja dari generasi kegelapan. Siapapun yang mengambil posisi sebagai Raja generasi kegelapan akan disebut sebagai Raja Kegelapan. Sistem kekaisaran di sini mirip dengan kaisar dinasti Martial Saint. Generasi kegelapan seperti sebuah negara dan negara itu diperintah oleh satu penguasa, Raja Kegelapan. Ini tercela. Manusia naga itu pasti dari salah satu dari 3 dunia. Gerbang itu baru dibuka sehari. Bagaimana peristiwa seperti itu bisa terjadi di domain kita? Saya sarankan untuk segera menutup gerbang dan membatalkan semua acara perdagangan. Seorang Saint kecil kelas 9 berkata. Karena status kekaisarannya, dia memiliki identitas bergengsi di generasi kegelapan. Faktanya, setiap orang suci kelas ke-9 akan diperlakukan sebagai makhluk tertinggi dalam status hierarki. Tidak, kami tidak bisa. Sumber daya kami tidak akan cukup untuk 3 tahun lagi. Plus, kami telah menambang true meta seton dalam jumlah besar untuk perdagangan. Kami tidak bisa membatalkan semua acara karena manusia naga ini. Seseorang membantah. Faktanya, merekalah yang memperoleh keuntungan paling banyak setiap kali perdagangan terjadi. Jadi tidak ada dari mereka yang mampu membatalkan acara perdagangan dengan seenaknya. Tidak ada dari kita yang tahu dari mana manusia naga itu berasal. Sangat mungkin bahwa dia berasal dari ras iblis. Ras iblis dari dunia tanpa batas dan hitam kuning tidak sekuat itu. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa manusia naga ini berasal dari ras iblis dari dunia asal suci. Kekuatan keseluruhan dari ras iblis dapat dibandingkan dengan 7 keluarga. Seseorang menebak, itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Kedelapan keluarga tersebut memiliki lorong pribadi masing-masing. Selain itu, masih ada sisa waktu setengah bulan sebelum acara perdagangan. Mereka tidak akan tiba di sini lebih awal. Setidaknya butuh beberapa hari lagi bagi mereka untuk tiba di sini. Belum ada satupun pergerakan yang terdeteksi di lorong pribadi mereka. Kita harus menghilangkan kemungkinan keterlibatan ras iblis. Seseorang berkata, Raja Kegelapan, bagaimanapun, insiden di kota Mulberry Kegelapan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita. Nah, ini tentu akan meninggalkan hinaan besar dalam sejarah kita. Ini jelas merupakan tantangan bagi generasi kegelapan kita. Kita harus menemukan manusia naga itu dengan cara apapun yang diperlukan. Seseorang berkata dengan nada serius. Dark King melambaikan tangannya, menyiratkan mereka semua untuk tetap diam. Acara perdagangan tidak akan dibatalkan karena Dragonman. Aku tidak akan membiarkan manusia naga kecil ini menyebabkan kekacauan besar di tanah kita. Berikan perintah kepada bawahan Anda, tingkatkan keamanan semua kota dan kesadaran mereka terhadap manusia naga. Juga, kirim seseorang ke Dark Mulberry City untuk mencari petunjuk tentang manusia naga ini. Raja Kegelapan memerintahkan. Masuk akal untuk berpikir bahwa manusia naga pasti akan menyembunyikan dirinya setelah menghancurkan kota Mulberry Kegelapan, kecuali dia menginginkan kematian untuk dirinya sendiri, mengingat keamanan ketat yang telah mereka terapkan di semua kota. Hal berikutnya yang terjadi akan mengirim seluruh Void Triangular Domain ke dalam kekacauan. Pada hari ketiga setelah gerbang dibuka, manusia naga muncul kembali setelah seharian hening. Gudang harta karun di prefektur dari 2 kota tetangga di kota Dark Mulberry semuanya telah dicuri. Selain itu, ada sederet kasus pembunuhan yang terjadi di 2 kota tersebut. Setiap kasus melibatkan pangeran dari keluarga kaya. Mereka semua adalah pangeran dengan status bergengsi dan bakat bawaan tapi juga sangat sombong seperti Dark Liu Yun. Mereka juga melakukan beberapa kegiatan asusila dengan para betina bahkan pada siang hari. Sekarang, kota-kota itu mengalami kekacauan. Semua orang dari generasi kegelapan mulai cemas tentang manusia naga misterius ini. Meskipun warga tidak benar-benar melihat manusia naga melakukan pencurian dan membunuh para pangeran itu, mereka masih yakin bahwa itu adalah manusia naga karena tidak akan ada orang yang cukup berani untuk melakukan kejahatan seperti itu. Namun, hasil dari kedua kota itu jauh lebih baik daripada kota Mulberry gelap. Mereka hanya menderita kerugian di lemari besi dan beberapa pangeran dari beberapa keluarga kaya. Kota-kota tersebut masih dalam kondisi yang baik. Kedua kota ini memiliki kekuatan yang kira-kira sama dengan pasukan kota Mulberry kegelapan. Oleh karena itu, keamanan ekstra tidak akan banyak membantu mencegah Jiang Chen membantai rakyat mereka. Kelompok orang yang paling terpengaruh adalah para pangeran dari semua kota lainnya. Mereka mulai mengkhawatirkan keselamatan mereka. Mereka tidak bodoh. Mereka sudah menyadari pola pembunuhan manusia naga. Setan itu tidak hanya mengejar kekayaan mereka tetapi juga nyawa para pangeran ini.
Mereka tidak tahu mengapa manusia naga itu mengincar mereka. Mereka terlibat dalam krisis ini apakah mereka menyukainya atau tidak. Ditambah lagi, manusia naga itu tidak bisa dilacak dan selalu menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Kubah kosong bisa menjelaskan seberapa kuat kemampuan siluman Dragonman ini. Tidak ada yang tahu kapan iblis itu akan menyerang dan mengambil nyawa mereka. Dark Shadow City dianggap sebagai kota perantara dari semua kota dalam domain tersebut. Ada beberapa orang suci kelas 8 kecil yang menjaganya. Kota sekuat ini tidak akan takut akan serangan apapun. Namun, kehancuran kota Dark Mulberry, pencurian harta karun di lemari besi dua kota dan kematian para pangeran dari keluarga kaya telah membunyikan bel peringatan di kota mereka. Mereka tidak lagi berani menerapkan sistem patroli yang biasa meskipun kota itu dijaga oleh para ahli kelas atas. Sekarang, orang suci kelas 8 kecil akan terus-menerus menyapu akal ilahi mereka di seluruh kota, mencari entitas yang mencurigakan. Mereka akan bertindak segera setelah menemukan orang yang mencurigakan. Orang-orang yang paling khawatir adalah para pangeran dari keluarga kaya di kota. Mereka semua sebenarnya adalah pangeran dengan bakat luar biasa tetapi itu membuat takut mereka ketika mereka berpikir tentang bagaimana para pangeran itu mati di dua kota. Kebanyakan dari mereka menolak untuk meninggalkan pintu mereka. Mereka ditemani oleh beberapa ahli meski mereka tinggal di rumah. Mereka tidak dapat menyangkal fakta bahwa para pangeran itu meninggal tanpa disadari di rumah mereka sendiri. Ini membuat manusia naga terlihat seperti hantu kejam yang menghantui mereka. Gerbang itu telah dibuka selama lebih dari beberapa hari, dan banyak kota besar telah dipenuhi dengan berbagai jenis orang dari 3 dunia yang berbeda. Mereka tidak bisa begitu saja mengusir pengunjung asing ini keluar dari kota mereka. Jadi, mereka perlu memperketat keamanan mereka sehingga mereka dapat mempercepat deteksi kemunculan manusia naga di kota mereka jika dia memilih untuk datang. Saat ini, di salah satu penginapan di Dark Shadow City, dan King telah memesan akomodasi. Ketiganya sangat jelas tentang apa yang telah terjadi 3 hari terakhir ini. Yang lain mungkin tidak tahu siapa manusia naga itu, kecuali mereka. Tyron menjadi sangat bersemangat setelah mengetahui tindakan mengguncang dunia yang telah dilakukan Jiang Chen. Dia menyesal tidak memiliki kesempatan untuk bertarung bersama Jiang Chen ketika dia sampai di kota. Mengingat kepribadiannya yang tidak sabar, dia pasti sangat menderita karena dibatasi oleh situasi mereka saat ini. Ini membuatnya tidak terlihat seperti biksu dari sekte Buddha, yang seharusnya sangat tenang dan sabar. Yan Chenyu tampak sangat tenang. Dia tidak akan terkejut bahkan jika Jiang Chen telah menciptakan kekacauan yang mengguncang langit dan bumi, karena di dalam hatinya, saudara Chen adalah makhluk yang maha kuasa. Selain itu, paviliun penghilang wewangian yang dibangun oleh Liu Yun gelap benar-benar membuatnya jijik. Kesannya terhadap generasi kegelapan menurun drastis ketika dia mengetahui bahwa banyak pangeran di sini memiliki hobi mesum semacam itu. Dan King adalah orang yang terjebak dalam kecemasan di antara mereka. Dia pernah ke sini sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya generasi kegelapan. Selain itu, ini adalah wilayah mereka. Cara Jiang Chen melakukan banyak hal membuatnya khawatir. Kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah generasi kegelapan. Aku baru ingat bahwa Chen kecil menggunakan wujud manusia naganya ketika dia bertarung dengan Nan Bei Chao di domain misterius. Meskipun tidak ada generasi kegelapan yang pernah melihat ini sebelumnya, orang-orang dari Saint Origin World pasti sudah mengetahui tentang ini. Bukankah hidupnya dalam bahaya saat identitasnya terungkap? Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Tyron yang memulai kecemasannya pada Jiang Chen. Yah, jika aku mengingatnya dengan benar, ini sebenarnya bukan masalah. Mayoritas orang dari Saint Origin World adalah orang-orang dari Tanah Suci. Kemungkinan besar, mereka hanya akan tahu tentang nama Jiang Chen karena peristiwa di domain misterius. Sangat sedikit dari mereka yang tahu detail pertempuran itu. Lagi pula, itu hanya kejadian baru-baru ini. Tidak banyak orang yang tahu tentang pertempuran di domain barat. Juga, orang-orang di Tanah Suci jarang mempedulikan masalah 8 wilayah lainnya. Saya khawatir mereka yang benar-benar tahu tentang identitas asli Jiang Chen sekarang hanya kami bertiga. Ini pasti alasan mengapa Jiang Chen bertindak begitu berani. Saya harus mengatakan, tindakannya sangat tajam. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah generasi kegelapan. Senior dan King, mengapa kamu memiliki hati yang lebih berbelas kasih daripada seorang biksu sepertiku? Anda seharusnya sudah tahu apa yang terjadi di Dark Mulberry City. Liu Yun hitam itu mencoba meracuni kami dengan teh. Jika bukan karena pengamatan Chen kecil, kita akan jatuh di bawah tangannya sekarang. Dapatkah Anda membayangkan apa yang akan terjadi setelah itu? Dan gadis-gadis mati itu di Fragrance Dispelling Pavilion. Saya tidak berpikir hanya ada satu Liu Yun gelap dan satu pavilion pengusir wangi di seluruh wilayah domain ini. Apa gunanya menjadi begitu berbelas kasih terhadap generasi yang tidak berperasaan dan jahat ini? Tyron bertindak seperti dia menasihati Dan King dari lubuk hatinya. Kesannya tentang generasi kegelapan hancur setelah insiden Liu Yun kegelapan. Tentu saja, aku tahu tentang hal-hal buruk yang telah dilakukan oleh orang-orang generasi kegelapan, tapi mereka adalah master absolut dalam domain ini. 3 kota yang dia serang adalah kota terlemah dari semuanya. Sekarang, dia telah membuat marah orang-orang dari generasi kegelapan, bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkannya? Dan King menghela nafas. Dia tidak menentang tindakan Jiang Chen tetapi dia tidak bisa menghilangkan kekhawatiran yang ada padanya di benaknya. Ayah, tidak perlu terlalu khawatir. Saudara Chen mampu menangani mereka. Yan Chenyu berkata sambil tersenyum. Keyakinannya pada Jiang Chen bahkan melebihi miliknya. Dan King mengangguk. Keyakinannya pada Jiang Chen meningkat setiap kali dia mengingat semua hal yang dilakukan Jiang Chen di dunia asal Sein. Semua yang dia lakukan di luar kebiasaan. Misalnya, dia telah menguasai 4 domain besar dan memusnahkan sekte surgawi. Namun, kepercayaan diri tidak sama dengan perhatian. Karena Dan King telah memperlakukan Jiang Chen seperti putranya sendiri, dia tidak ingin melihat Jiang Chen terluka. Dia adalah senior yang membawa mereka ke sini di Void Triangular Domain. Selanjutnya, Wu Ningzu yang berada di keluarga Gu masih membutuhkan Jiang Chen hidup-hidup. Weng Weng. Pada saat ini, suara mendengung terdengar dari tubuh Dan King. Dia dengan cepat mengeluarkan jimat emas. Itu adalah jimat pembawa pesan dari Chen kecil. Mata Tyron berbinar. Chen Er menanyakan lokasi kita. Dan King berkata, wajahnya tampak lega setelah mengetahui berita Jiang Chen. Dia segera menyampaikan lokasi mereka saat ini ke Jiang Chen ke jimat. Sesaat kemudian, siluet seperti hantu muncul di halaman. Pria itu mengenakan jubah putih bersalju dan tampaknya berusia sekitar 20 tahun.
Dia tidak dapat disangkal tampan dengan senyum cerah, seolah-olah dia adalah seorang pangeran dari keluarga kaya. Semua orang tahu bahwa ini adalah Jiang Chen. Haha, siapa yang bisa menghubungkanmu dengan manusia naga dengan penampilanmu saat ini? Tyrant tertawa. Penampilan Jiang Chen saat ini benar-benar menawan. Bahkan jika Raja Kegelapan ada di sini, dia tidak akan bisa menemukan hubungan tentang masalah ini. Siapa yang mengira bahwa pemuda yang tersenyum penuh ini adalah dewa pembunuh yang memusnahkan sebuah kota 3 hari lalu? Saudara Chen, Yan Chenyu senang melihatnya lagi. Dia berlari ke depan dan memeluknya seperti beruang. Ayah, Xiao Yu, Tyrant, maaf telah membuat kalian semua khawatir. Jiang Chen tersenyum. Chen kecil, apa yang kamu lakukan dalam 3 hari terakhir ini benar-benar memabukkan. Saya mendengar bahwa Anda telah mencuri semua harta karun di kubah 3 kota, dan juga menggali tambang biji. Anda seharusnya memiliki cukup banyak True Metastone sekarang, kan? Tyrant bertanya. Betul sekali. Saya memiliki setidaknya 200 juta True Metastone bermutu tinggi sekarang. Jiang Chen berkata, dia telah memperoleh 100 juta dari Dark Mulberry City dan masing-masing 50 juta dari 2 kota lainnya. Mendesis. Dan King menghirup udara dingin, 200 juta True Metastone bermutu tinggi adalah kekayaan yang sangat besar. Mereka seharusnya hanya datang ke sini dan berdagang dengan orang-orang dari generasi kegelapan untuk True Metastone. Mereka akan menukar barang mereka dengan batu-batu ini. Tapi sepertinya Jiang Chen telah memilih rute lain untuk mengumpulkan True Metastone setelah insiden dengan Dark Liu Yun. Dia telah memutuskan untuk menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan batu ini. Jelas, caranya melakukan sesuatu jauh lebih efisien, dan King bahkan bisa meminta beberapa dari mereka ketika dia kehabisan pil. 200 juta, benar-benar luar biasa. Little Chen, kenapa kamu tidak menggali tambang biji di kota lain juga? Tyrant bertanya. Itulah yang aku inginkan juga, tapi tanpa bantuan Big Yellow, aku tidak akan bisa menemukan ranjau itu. Saya tidak bisa begitu saja memusnahkan kedua kota itu karena saya tidak bisa mendapatkan tambang biji, kan? Jiang Chen berkata, alasan dia memusnahkan Dark Mulberry City adalah karena itu telah menanamkan ingatan yang tidak menyenangkan di benaknya setelah menyaksikan insiden di Fragrance Dispelling Pavilion. Pikiran dan budidayanya akan terpengaruh jika kota itu tidak dimusnahkan. Ditambah lagi, pembalasan para gadis juga tidak akan pernah diambil. Jadi, dia berusaha keras untuk menyingkirkan semua yang ada di kota hari itu. Tentu saja, bukan karena belas kasihan Jiang Chen sehingga kedua kota itu tidak dihancurkan. Dia hanya tidak merasa perlu melakukan itu. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak memberinya keuntungan. Membunuh pangeran yang sangat mesum itu sudah cukup baginya. Chen Er, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Keluarga kekaisaran dari generasi kegelapan telah diberitahu tentang masalah ini. Saya berasumsi bahwa semua kota telah memperketat keamanan dan patroli mereka. Dan King bertanya, tidak terlalu menjadi perhatian. Mereka mencari manusia naga, bukan aku. Mereka tidak akan bisa menemukannya. Kami akan menjelajahi berbagai kota mulai sekarang dan bertindak seperti orang normal dan terlibat dalam beberapa acara perdagangan kecil. Terakhir, kita akan pergi ke kota raja untuk acara perdagangan besar. Tentu saja, kami juga akan membunuh beberapa pangeran dalam perjalanan kami untuk mengurangi kebosanan kami. Jiang Chen tersenyum. Manusia naga telah menjadi avatar yang tidak bisa dilacak karena tubuh dan penampilannya terlalu bervariasi dengan bentuk manusianya saat ini. Siapapun yang pernah melihat wujud manusia naganya tidak akan bisa mengenali dia bahwa dia adalah manusia naga. Saya pikir para pangeran dari keluarga kaya itu telah mengunci diri mereka sekarang, takut bahwa manusia naga akan menemukan dan membunuh mereka kapan saja. Tyrant tersenyum. Inilah alasan mengapa saya menyingkirkan mereka. Saya ingin mereka takut dengan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu dan harga yang harus mereka bayar untuk melakukan kejahatan semacam itu. Mata Jiang Chen menembakkan 2 sinar cahaya dingin. Chen kecil, karena kamu sudah mendapatkan 200 juta True Metastone, maukah kamu berhenti mengumpulkannya mulai sekarang? Saya tahu masih banyak lagi di domain ini. Tyrant bertanya dengan naif. Dia adalah individu yang takut akan masa damai. Saya tidak akan berhenti, tentu saja. Saya tidak keberatan memberitahu Anda rencana saya yang lebih besar. Saya ingin semua kekayaan yang ada di domain ini menjadi milik saya. Qi Jiang Chen berfluktuasi. Apakah dia sudah mendapatkan cukup banyak batu? Itu tidak mungkin. Sejak dia datang ke sini, dia harus mencapai hal-hal yang lebih besar. Dia hanya akan bertindak sesuai dengan situasi untuk saat ini. Dia takut bahwa 200 juta True Metastone kelas tinggi tidak akan cukup baginya untuk naik dari kelas 1 ke orang suci kelas 9. Dia mungkin juga membutuhkannya setelah menjadi seorang immortal. Pada saat itu, ia pasti akan menjadi sosok astronomis. Jadi, yang dia inginkan bukan hanya 200 juta ini. Dia ingin semuanya ada di domain ini. Kali ini, pembukaan domain pasti akan kacau karena kedatangan Jiang Chen. 820.